Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bunda selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga bunda-bunda yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum Tante Luciana mulai bercerita, silahkan absen dulu nih. Bunda dari daerah mana aja? Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Suami tega memaksa aku menggugurkan kandungan demi menikahi mantan pacarnya yang mengaku bos properti. Saat aku menolak, ia malah mengusirku dari rumah. Ia tak tahu siapa aku sebenarnya, dan detik itu juga aku balas menghancurkan hidup mereka di hari pernikahannya. 5 tahun. Ketika aku mengucapkan kata itu dalam hati, rasanya seperti baru kemarin aku melangkah keluar dari rumah besar di Jakarta dengan hanya membawa satu koper kecil dan tekad baja. Saat itu usiaku baru 23 tahun, penuh mimpi dan keyakinan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku Diana, anak bungsu dari pemilik Sinarwijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Memilih jalan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun di keluarganya. Aku bertemu Mas Kavi di sebuah acara budaya di Malang. Waktu itu aku sedang dalam misi menjadi orang biasa, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk Jakarta yang penuh tuntutan. Mas Kavi datang dengan kemeja lusuh dan senyum yang menurutku saat itu sangat tulus. Ia membawakan aku segelas wedang jahe karena melihatku kedinginan. Sederhana, tapi bagiku itu romantis. "Dingin ya mbak, minum ini dulu mbak, hangat," katanya sambil tersenyum. Aku tersipu, tak ada yang tahu bahwa gadis yang tampak biasa di depannya ini adalah pewaris kerajaan bisnis besar. Aku sengaja menyembunyikan semuanya. Aku ingin dicintai sebagai Diana, bukan sebagai Putri Wijaya. Pacaran selama setahun, kami memutuskan menikah. Ayahku tidak setuju, bukan karena sombong, tapi karena setelah menyelidiki latar belakang Kavi, seperti yang biasa dilakukan ayah untuk semua calon menantu, ada banyak kejanggalan. Kavi disebut-sebut pernah terlibat utang di beberapa tempat, dan punya hubungan rumit dengan mantan pacarnya. "Nak, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu," kata ayah suatu malam, dengan wajah lelah. "Lelaki itu tidak tulus, ayah sudah lihat banyak orang, bisa baca karakter." Tapi aku keras kepala, aku pikir ayah hanya terlalu protektif. Aku pikir ini saatnya aku membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bisa menentukan jalan hidupku sendiri tanpa bergantung pada nama besar keluarga. Mereka bilang aku manja dan hanya bisa hidup dari uang ayah. Aku akan buktikan aku bisa hidup sederhana dan bahagia, pikirku waktu itu. Malam sebelum pernikahan, aku menulis surat perpisahan untuk ayah dan Kak Bimo. Aku tinggalkan ponsel lama, kartu kredit, semua yang bisa melacak keberadaanku. Aku ingin memulai hidup baru yang benar-benar baru. Aku ingin menghilang dan menjadi Diana yang biasa. Dan aku berhasil. 5 tahun lamanya mereka mencari dan tak pernah menemukanku. Bukan karena mereka tidak berusaha, tapi karena aku sengaja memutus semua tali yang bisa menghubungkan kami. Awal pernikahan kami bahagia, atau setidaknya aku memilih untuk percaya bahwa kami bahagia. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Surabaya. Dindingnya bercat kusam, lantainya keramik biasa, dan kamar mandinya sempit. Tapi setiap pagi, saat aku membuka jendela dapur dan melihat Mas Kavi bersiap berangkat kerja, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Mas Kavi bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor. Gajinya pas-pasan, bahkan sering telat. Tapi aku tak pernah mengeluh. Aku justru bangga bisa berhemat, bisa memasak dengan lauk sederhana, bisa menjahit sendiri baju yang robek. Aku istri yang baik, pikirku waktu itu. Aku bisa hidup sederhana, aku tidak manja. Aku mengurus rumah dengan sepenuh hati. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan meski hanya nasi goreng dan telur ceplok. Aku setrika baju kerjanya hingga rapi. Aku pastikan ia selalu punya bekal karena lebih hemat daripada beli di luar. Setiap malam, meski badanku lelah seharian membereskan rumah, aku selalu memijat kaki Mas Kavi. Ia sering mengeluh pegal karena seharian duduk di kantor. Tanganku yang dulu hanya terbiasa memegang gelas champagne atau buku novel, kini terbiasa menekan otot-otot kakinya yang tegang.
Enak Dian, kamu memang istri terbaik, katanya sambil terpejam. Kata-kata itu cukup bagiku, cukup untuk membuatku bertahan melewati hari-hari yang kadang berat. Aku bahkan menjual perhiasan peninggalan ibuku. Ada sebuah gelang emas, anting kecil, dan cincin yang dulu dipakai ibu saat menikah. Aku jual semua diam-diam untuk membantu Mas Kavi membayar cicilan motor yang hampir ditarik leasing. Saat itu, ia terlilit utang dan tak tahu harus meminjam kemana lagi. Dapat dari mana uang sebanyak ini? Tanyanya saat kuberikan amplop berisi uang. Aku hanya tersenyum. Aku nabung dari dulu Mas, buat jaga-jaga. Aku tak pernah bilang itu perhiasan ibu. Aku tak pernah bilang betapa beratnya melepas benda-benda yang penuh kenangan itu. Tapi untuknya, untuk pernikahan ini, aku rela. Bu Marta, ibu mertuaku, tinggal tak jauh dari rumah kami. Sejak awal, ia memang tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Mungkin karena aku bukan menantu kaya yang ia impikan. Mungkin karena ia berharap Mas Kavi menikahi wanita berduit yang bisa mengangkat derajat keluarga. Lulusan biasa, kerja biasa, keluargamu juga biasa-biasa saja. Begitu sering ku dengar gumamannya setiap kali berkunjung. Lihat tetangga, anaknya nikah sama orang kaya, dapat rumah baru. Kamu, nikah sama Diana dapat apa? Aku diam. Aku terbiasa menelan semua hinaan. Aku pikir selama Mas Kavi mencintaiku, omongan orang lain tak penting. Tapi ternyata cinta Mas Kavi perlahan mulai pudar, dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kebahagiaan terbesarku datang 5 bulan lalu saat dokter mengatakan aku hamil. Hari itu aku pergi ke puskesmas sendirian. Mas Kavi sedang bekerja, katanya. Aku sudah beberapa minggu merasa mual dan pusing. Awalnya aku kira hanya masuk angin biasa, tapi saat tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah, aku hampir pingsan di tempat. Selamat ya Bu, positif, kata perawat dengan senyum ramah. Aku menangis di ruang periksa itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terhingga. Setelah hampir 3 tahun menikah dan selalu berdoa, akhirnya Tuhan mempercayakan seorang anak untuk kami. Aku membayangkan wajah Mas Kavi saat mendengar kabar ini. Pasti ia akan tersenyum lebar, memelukku, dan berjanji akan menjadi ayah terbaik. Aku pulang dengan hati berbunga-bunga. Di perjalanan aku mampir ke pasar dan membeli baju hamil pertama. Bajunya sederhana, motif bunga-bunga kecil, bahan katun tipis, harganya murah, tapi aku memilihnya dengan penuh cinta. Aku bayangkan bagaimana perutku akan semakin membesar, bagaimana nanti aku akan mengajak calon bayi jalan-jalan pagi. Sepanjang sore aku tersenyum sendiri. Aku mulai merencanakan banyak hal. Kamar kosong di belakang rumah akan kujadikan kamar anak. Aku akan mengecat dindingnya warna kuning muda, biar cerah. Aku akan membuatkan gantungan baju dari kain perca. Aku akan membacakan dongeng setiap malam, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur yang dulu ibu nyanyikan untukku. Sore itu aku memasak kesukaan Mas Kavi, ayam goreng laos dan sambal terasi. Aku beli tambah lauk sebagai perayaan kecil. Tak apa, meski nanti harus hemat beberapa minggu ke depan, ini momen spesial. Mas Kavi pulang malam, aku sudah tak sabar. Mas, aku mau kasih tahu sesuatu, kataku begitu ia masuk. Ia sedang melepas sepatu. Apa? Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Mas, aku hamil. Diam. Aku menatapnya menanti reaksinya, tapi wajahnya datar, terlalu datar untuk kabar sebahagia ini. Mas, seneng gak? Ia tersenyum, tapi senyum itu hambar, seperti senyum yang dipaksakan. Oh, hamil ya? Syukurlah. Itu saja, tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada air mata haru. Hanya senyum hambar dan ucapan singkat. Malam itu ia tidur lebih cepat membelakangiku. Aku memeluk perutku sendiri, berusaha menghibur diri. Mungkin Mas Kavi capek, mungkin besok ia akan lebih bersemangat. Tapi besok tak pernah datang, dan hari-hari setelahnya ia semakin menjauh. Aku tak tahu waktu itu bahwa di saat aku berbahagia mengandung anaknya, ia sedang sibuk merencanakan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku tak tahu bahwa di balik senyum hambar itu, ada wanita lain yang sudah menguasai hatinya. Aku hanya seorang istri bodoh yang terlalu percaya pada cinta. Kehamilanku memasuki bulan kedua saat perubahan Mas Kavi mulai terasa nyata. Awalnya kupikir itu hanya kelelahan biasa. Mungkin tekanan pekerjaan, mungkin karena tambahan calon anggota keluarga yang membuatku berpikir lebih keras. Aku selalu berusaha memahami, selalu berusaha memberi ruang. Tapi perlahan, perubahan itu semakin sulit kusangkal.
Mas Kavi yang dulu selalu pulang paling lambat pukul 6 sore, sekarang sering datang larut malam. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, kemudian hampir setiap malam. Alasannya selalu sama, rapat, lembur, urusan kantor yang menumpuk. Mas, kok sering banget sih lembur sekarang? Tanyaku suatu malam saat ia pulang hampir jam 10. Dia melepas sepatu tanpa menatapku. Ya, gimana lagi Dian? Lagi banyak proyek. Bos minta target naik. Aku mencoba percaya, istri harus percaya pada suaminya, begitu kata ibuku dulu. Tapi hati kecilku berkata lain, ada yang tidak beres. Yang paling menyakitkan bukan keterlambatannya pulang, tapi ketidakhadirannya saat dia di rumah. Dulu, seusai makan malam, kami selalu nonton TV bareng. Mas Kavi suka film action, aku suka drama Korea. Kami berdebat ringan soal pilihan tontonan, lalu berakhir dengan berpelukan di sofa. Sekarang, matanya lengket pada layar ponsel. Bahkan saat makan malam bersamaku, jempolnya sibuk mengetik pesan. Ia tersenyum sendiri membaca sesuatu, lalu buru-buru memiringkan layar jika aku mendekat. Mas, sama siapa sih? Cacatan terus? Tanyaku suatu sore berusaha tetap tenang. Dia menjawab ketus, tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Urusan kerja Dian, jangan curiga terus. Curiga? Bagaimana aku tidak curiga? Suamiku yang dulu selalu terbuka, kini menyembunyikan ponsel seperti barang berharga. Ia bahkan mengganti password tanpa bilang padaku. Malam-malamku jadi sunyi. Aku berbaring di sampingnya, memegang perut yang mulai sedikit membuncit. Sementara ia asik dengan dunianya sendiri, kadang ku dengar ia terkekeh pelan membaca pesan. Kadang ia bangun tengah malam dan pergi ke kamar mandi hanya untuk membalas chat. Aku mulai mencari tahu diam-diam. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku butuh kepastian. Apakah aku yang terlalu sensitif karena pengaruh hormon hamil? Atau memang ada yang salah dengan pernikahanku? Malam itu, takdir memberi jawaban. Mas Kavi pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur tanpa mandi, tanpa makan malam yang sudah aku siapkan dengan hati-hati. Tak sampai 5 menit, ia sudah terlelap dengan dengkur halus. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Aku mematung. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ini tidak baik. Aku tahu ini melanggar privasi. Tapi ada dorongan kuat yang tak bisa aku tahan. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Layarnya menyala saat kusentuh. Dan dia tidak menguncinya. Mungkin terlalu lelah hingga ia lupa. Notifikasi berjejer di layar. WhatsApp, beberapa grup kerja, email, lalu satu nama yang membuat jantungku berhenti berdetak. Sela. Dengan foto profil wanita cantik berambut panjang, berdiri di depan gedung mewah dengan setelan blazer mahal. Senyumnya manis, penuh percaya diri. Wanita seperti dari majalah. Hatiku berdegup kencang. Aku membuka pesan itu. Dan dunia terasa runtuh. Kangen banget sama kamu sayang. Kapan kita ketemu lagi? Pesan itu dikirim pukul 9 malam saat Mas Kavi sedang dalam perjalanan pulang, katanya. Aku gulir ke atas, ada ratusan pesan. Beberapa minggu terakhir mereka saling berkirim kabar setiap hari. Foto-foto mesra yang tidak pernah kulihat. Rencana bertemu di hotel. Kamu masih sayang aku nggak? Tanya Sela di salah satu pesan. Masih dong sayang, dari dulu nggak pernah berubah. Balas Mas Kavi. Aku tak bisa bernafas. Dunia serasa berputar terlalu cepat. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel itu. Aku memegangi perut. Berusaha menenangkan diri, berusaha memberitahu bayi di dalam kandungan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Tidak baik sama sekali. Aku membaca lagi, dan lagi, dan lagi. Seperti orang yang gemas dengan lukanya sendiri. Aku terus membaca sampai air mataku menetes membasahi layar. Ternyata selama ini, ketika aku sibuk memijat kakinya yang lelah, ia sedang membalas pesan cinta untuk wanita lain. Ketika aku memasak makanan kesukaannya, ia sedang memuji kecantikan Sela. Ketika aku tidur di sampingnya, ia memimpikan wanita lain. Yang paling menyakitkan, dari pesan-pesan itu, aku tahu bahwa Sela bukan sekedar mantan. Mereka putus dulu karena Sela pindah ke Jakarta untuk mengejar karir. Sekarang Sela kembali. Dengan gelar baru sebagai bos properti dan kehidupan yang tampak gemilang. Dan Mas Kavi, suamiku, jatuh ke pelukanku lagi. Aku meletakkan ponsel itu perlahan. Aku berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan membiarkan air mata mengalir tanpa suara.
Bayiku bergerak kecil di dalam perut, seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Maafin Mama, nak, bisikku. Mama lagi sedih. Keesokan harinya aku memutuskan bertanya langsung. Bukan dengan marah, bukan dengan tuduhan. Aku hanya ingin penjelasan. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin Sela hanya teman lama yang sedikit kelewatan. Mungkin. Mas Kavi bangun siang karena hari Sabtu. Aku sudah membuatkan sarapan. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Seperti yang ia suka. Ia duduk di meja makan sambil menguap. Langsung meraih ponsel begitu duduk. Aku duduk di depannya. Mas, aku mau tanya. Ia tidak menatapku. Tentang Sela. Jari jempolnya berhenti mengetik. Ia mendongak. Matanya melebar sesaat lalu kembali datar. Sela, yang mana? Mantanmu yang sering chat tengah malam. Diam. Beberapa detik yang terasa seperti abad. Oh itu. Katanya santai. Terlalu santai. Cuma teman biasa kok, Dian. Jangan lebay. Aku menatap matanya. Mencari-cari kejujuran di sana. Mas, aku baca chat kalian. Kamu bilang masih sayang. Kamu bilang kangen. Wajahnya berubah. Bukan menyesal tapi kesal. Ia menghela napas panjang. Meletakkan ponsel dengan agak keras. Kamu baca chat pribadi aku. Berani banget ya. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu kalau suamiku dekat dengan mantannya. Dia tertawa, tapi tawanya getir. Dekat? Sela itu cuma teman lama. Dia lagi ada masalah, cerita-cerita ke aku. Wajarlah aku hibur. Masa sama mantan harus musuhan? Tapi panggilan sayang, Mas. Rencana ketemu di hotel. Itu bercanda. Sela emang orangnya genit. Udah dari dulu. Nggak usah dipermasalahin lah. Aku diam. Kata-katanya masuk akal di permukaan. Tapi hati kecilku terus berteriak ada yang tidak beres. Mas, aku sedang hamil anakmu. Aku butuh perhatianmu. Bukan ponsel yang terus-menerus. Mas Kavi menghela napas panjang. Ya Allah, Dian. Drama banget sih. Aku kerja, capek. Balik ke rumah malah dituduh ini itu. Capek tahu. Ia bangkit dari kursi, mengambil ponsel, dan masuk ke kamar. Meninggalkan sarapan yang tak tersentuh. Meninggalkanku dengan segunung tanya tanpa menjawab. Aku memandangi nasi goreng yang mulai dingin. Masakanku yang kubuat dengan cinta untuk suami yang mungkin tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku memegang perutku, bayiku bergerak lagi, seolah bilang, Mama, aku di sini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendiri. Setelah pertengkaran kecil itu, Mas Kavi tidak berubah, malah semakin menjadi. Ia semakin sering pulang larut. Jika aku tanya di mana, jawabannya selalu lembur atau ada urusan sama klien. Ia semakin jarang makan malam bersamaku. Jika kebetulan di rumah, ia lebih memilih duduk di teras sambil merokok dan main ponsel. Aku seperti tinggal dengan orang asing. Aku mencoba berbagai cara. Aku masak makanan favoritnya setiap hari, berharap aroma masakanku bisa menariknya kembali ke dapur, ke meja makan, ke hidungku. Aku belikan baju baru dengan uang tabunganku yang sedikit, meski ia hanya berkata terima kasih tanpa menatapku. Aku berdandan meski perut mulai membesar. Berharap ia masih tertarik padaku, tapi ia seperti tak melihat. Suatu malam saat hujan deras di luar, aku duduk di ruang tamu sendirian. Mas Kavi belum pulang, meski sudah jam 11 malam. Aku menelponnya, tak diangkat. Kukirimi pesan, tak dibalas. Aku menunggu dengan hati cemas. Bukan cemas ya kenapa-napa, tapi cemas dengan apa yang sebenarnya ia lakukan. Jam 12 malam ia pulang, basah kuyup karena hujan. Aku sudah menyiapkan handuk kering dan wedang jahe hangat. Mas, kamu basah kuyup, cepat ganti baju, nanti sakit. Ia menerima handuk itu tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke kamar mandi. Saat ia mandi, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari Sela. Layar ponsel yang tak dikunci itu menampilkan potongan pesan. Makasih udah nemenin aku malam ini. Kamu suami yang baik buat dia, tapi jangan lupa jagain kesehatan. Jangan sampai kehujanan pas pulang. Love you. Dunia serasa berhenti. Ia basah kuyup karena hujan bersama dia. Aku mematung. Aku tak tahu harus marah, sedih, atau putus asa. Rasanya semuanya campur aduk jadi satu. Saat Mas Kavi keluar dari kamar mandi, aku masih berdiri di tempat yang sama, memegang ponselnya. Ngapain pegang-pegang HP aku? Tanyanya ketus. Aku tunjukkan layar itu padanya. Kamu tadi sama Sela. Ia mengambil ponselnya dengan kasar. Iya, emang kenapa? Aku tak percaya dengan ketenangannya. Mas, kamu bilang lembur, tapi kamu pergi sama mantanmu. Iya, dia ada urusan properti, minta ditemuin klien. Aku cuma bantu antar jemput. Antar jemput sampai 1:30 malam, sampai kehujanan. Mas Kavi menghela napas panjang. Dian, kamu ini kenapa sih? Susah amat percaya sama suami sendiri.
Aku bilang kerja ya kerja, urusan dia klien properti besar. Kalau deal bisa dapat komisi gede, buat kita juga, buat masa depan anak kita. Aku diam. Kata-kata masa depan anak kita seperti tamparan. Ia masih peduli dengan anak kita, atau itu hanya alasan saja? Mas, aku mau kamu jujur. Ada apa sebenarnya antara kamu dan Sheila? Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Senyum yang kupaksa percaya sebagai senyum yang tulus. Gak ada apa-apa, Dian. Dia cuma teman lama yang sukses. Aku bantu dia bantu aku. Networking, gitu aja. Lagian kamu gak lihat dia punya properti besar. Masa dia mau sama orang kayak aku? Logikanya masuk, tapi hatiku tetap tak tenang. Aku percaya kamu, Mas, kataku lirih. Lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi tolong, jangan jauh-jauh dariku. Aku butuh kamu. Ia mengangguk, lalu meraih ponselnya dan masuk kamar. Malam itu ia tidur membelakangiku dan aku hanya bisa memeluk perutku sendiri, berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tapi doaku tak dijawab, atau mungkin Tuhan punya rencana lain. Yang pasti, malam itu adalah pertama kalinya aku benar-benar merasa kehilangan suamiku, bahkan saat ia masih berbaring di sampingku. Semakin hari, hubunganku dengan Mas Kavi semakin renggang. Tapi yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku mulai ikut campur dengan cara yang tidak pernah kuduga. Suatu sore, Bu Marta datang ke rumah. Awalnya kupikir hanya kunjungan biasa, tapi begitu masuk, ia langsung duduk di ruang tamu dengan muka masam. Dian, kamu hamil jangan terlalu banyak pikiran, nanti bayinya kenapa-napa, katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum canggung. Iya Bu, aku usahakan. Kavi cerita, kamu suka cemburuan sama teman perempuan ya? Itu nggak baik, Dian. Laki-laki itu butuh teman ngobrol. Kalau di rumah terus-terusan sama istri bosan juga. Aku terpaku. Jadi Mas Kavi sudah cerita ke ibunya. Bu, saya bukan cemburuan, tapi Mas Kavi sering pulang larut, sering chatan sama mantannya. Bu Marta memotong. Mantan? Sheila itu? Ya ampun, Dian. Sheila itu sekarang sukses besar. Bos properti. Masa iri sama dia? Lagian, Kavi cuma bantu-bantu urus bisnisnya. Kalau dapat proyek kan buat kalian juga. Aku diam. Tak ada gunanya berdebat dengan ibu mertua yang sudah terlanjur memuja Sheila. Dian, kamu harusnya bersyukur Kavi mau nikah sama kamu. Daripada cemburu-cemburu gak jelas, mending doain suamimu biar sukses. Biar dia bisa kasih hidup enak buat kamu dan anakmu. Setelah Bu Marta pergi, aku duduk lama di ruang tamu. Kata-katanya menusuk, tapi mungkin ada benarnya. Mungkin aku terlalu cemburu. Mungkin Sheila memang hanya rekan bisnis. Aku ingin percaya itu. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang terus berbisik. Kamu sedang ditipu, Diana. Bangunlah sebelum semuanya terlambat. Aku memilih tidak mendengar suara itu. Aku memilih untuk percaya pada pernikahanku, pada cinta yang kukira masih ada. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Usia kandunganku menginjak 4 bulan. Perutku mulai terlihat membuncit di balik daster rumah yang longgar. Setiap pagi, ritual pertamaku adalah mengelus perut sambil berbisik. Nak, selamat pagi. Mama sayang sama kamu. Kadang kurasakan gerakan kecil seperti gelembung udara di dalam perut. Dan aku tersenyum, membayangkan calon bayi kecilku yang aktif. Aku sudah mulai merencanakan banyak hal. Di dalam lemari aku mengumpulkan kain-kain perca bekas baju lamaku. Aku ingin membuat gendongan sendiri, seperti yang diajarkan ibuku dulu. Di buku catatan kecil, aku menulis daftar nama. Alicia kalau perempuan, Arkana kalau laki-laki. Aku bahkan sudah membayangkan bagaimana rasanya pertama kali menggendongnya, mencium baunya, melihat matanya yang pertama terbuka. Mas Kavi, ia semakin jarang di rumah. Kalaupun pulang hanya untuk tidur. Tak ada lagi tanya kabar, tak ada lagi usapan lembut di perutku. Ia seperti orang asing yang kebetulan numpang tidur di kamar yang sama. Aku berusaha tenang. Mungkin ini fase yang sulit. Mungkin setelah bayi lahir ia akan berubah. Mungkin. Malam itu, semua mungkin-mungkin itu hancur berkeping-keping. Pukul 9 malam, hujan turun deras di luar. Aku sudah memasak makan malam. Opor ayam kesukaan Mas Kavi, dan menunggunya pulang. Meja makan sudah kususun rapi dengan 2 piring, 2 gelas, dan lilin aromaterapi kecil yang kubeli minggu lalu untuk membuat suasana lebih hangat. Ponselku berdering. Mas Kavi. Jangan ditunggu, aku pulang malam. Katanya singkat. Jam berapa, Mas? Aku masakin opor. Ya udah, makan aja dulu, aku ada urusan. Telepon ditutup. Aku memandangi layar ponsel yang gelap, menahan air mata yang ingin tumpah. Aku makan malam sendiri malam itu. Opor ayam yang kumasak dengan hati-hati terasa hambar di lidah. Aku hanya bisa mengelus perutku dan berkata, maaf ya nak, papa lagi sibuk.
Jam 11 malam Mas Kavi belum pulang. Aku memilih tidur lebih awal, memeluk bantal yang sudah kuselipkan di antara kedua kakiku. Posisi tidur yang dianjurkan dokter untuk ibu hamil. Jam 1 dini hari, aku terbangun karena suara pintu dibuka. Mas Kavi pulang. Aku pura-pura tidur, ingin melihat apa yang akan ia lakukan. Langkahnya terdengar sempoyongan. Bau alkohol menyengat begitu ia masuk kamar. Ia merebahkan diri di tempat tidur tanpa mandi, tanpa berganti pakaian. Hatiku perih, tapi aku diam. Pagi harinya aku terbangun lebih dulu. Mas Kavi masih terlelap dengan baju kemarin yang kusut. Aku bangun, membuatkan sarapan dan air hangat. Berharap ia sadar bahwa istrinya ini masih ada, masih mencintainya, masih menunggu. Sekitar pukul 9 ia bangun, dengan mata sembab dan rambut acak-acakan. Ia keluar kamar dan duduk di kursi dapur. Aku meletakkan segelas air hangat di depannya. Mas, ini sarapan. Mama buatin bubur ayam kesukaan Mas. Ia tak menjawab, hanya menatap kosong keluar jendela. Aku duduk di hadapannya. Mas, semalam kemana aja? Aku khawatir. Oh, ada urusan sama klien. Suaranya serak. Klien sampai jam 1 malam, Mas. Sampai minum alkohol. Ia menoleh, matanya menyipit. Kamu interogasi aku? Aku menghela napas. Bukan interogasi, Mas. Aku istrimu. Aku cemas. Diam. Beberapa menit kami hanya duduk dengan sunyi yang canggung. Lalu tiba-tiba ia bicara dengan nada yang berbeda. Dingin, datar, seperti sedang membicarakan cuaca. Dian, kita perlu bicara. Aku menatapnya, berharap-harap cemas. Mungkin ia akan minta maaf, mungkin ia akan bilang semuanya akan baik-baik saja. Ada apa, Mas? Ia menghela napas panjang, matanya menatapku, tapi rasanya ia tak benar-benar melihatku. Gini, sebenarnya aku gak mau punya anak. Dunia serasa berhenti. Maaf, Mas. Aku yakin salah dengar. Aku belum siap jadi ayah. Ayo, kita gugurin aja kandungan ini. Darahku serasa membeku. Tanganku refleks memegang perut. Mas, ini anak kita. Darah daging kita sendiri. Masa tega sih? Mas Kavi menghela napas panjang, seolah aku ini merepotkan. Ya, terserah kamu lah, Dian. Tapi gini aja. Kalau kamu gak mau gugurin, ya udah, kita cerai saja. Aku gak mau dipaksa jadi bapak. Aku jatuh terduduk. Kursi di belakangku hampir terjatuh. Sakit yang tak terkatakan menjalar dari ulu hati ke seluruh tubuh. Ini bukan mimpi buruk, ini nyata. Mas, kamu serius? Serius? Karena Sheila. Diam, ia tak menjawab. Tapi diamnya itu lebih keras dari 1000 teriakan. Mas, aku tahu kamu lagi deket sama Sheila. Aku tahu kalian cacatan mesra. Tapi, masa iya tega sama anak sendiri? Mas Kavi membuang muka. Ini gak ada hubungannya sama Sheila. Aku memang gak siap jadi bapak. Bohong. Aku berdiri. Air mata mengalir deras. Selama ini kamu selalu chat sama dia. Selalu pulang larut karena dia. Selalu. Mas, aku ini istrimu. Makanya, kalau gak terima kita cerai. Ia berdiri, membelakangiku. Kamu pilih, gugurin atau cerai. Aku tunggu jawabannya besok. Ia pergi ke kamar, meninggalkanku di dapur dengan meja sarapan yang tak tersentuh. Dengan perut yang mulai membesar, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana. Yang kuingat tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku memeluk perutku erat-erat, seolah melindunginya dari dunia yang kejam, dari ayahnya sendiri yang tega membuangnya. Nak, maafin Mama. Mama gak nyangka papa sejahat itu. Bayiku bergerak, gerakan kecil yang biasanya membuatku tersenyum, kali ini hanya membuatku semakin terisak. Ia hidup, ia nyata, dan ayahnya ingin menghapusnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur memandangi punggung Mas Kavi yang membelakangiku dan bertanya-tanya kapan tepatnya cinta ini mati. Kapan laki-laki yang dulu kupuja berubah menjadi monster. Pikiranku berkecamuk antara ingin mempertahankan pernikahan ini demi anak dan harga diri yang tersisa. Antara takut menjadi single parent dan takut membesarkan anak di lingkungan yang penuh kebencian. Aku ingat kata-kata Bu Marta, ibu mertuaku. Hamil, semua wanita bisa hamil, tapi tidak semua wanita bisa bawa rezeki besar. Sheila dan rezeki besarnya, Mas Kavi dan ambisinya, dan aku hanya wanita hamil yang dianggap penghalang. Saat subuh tiba, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menggugurkan anak ini, apapun yang terjadi. Biar kami cerai, biar aku jadi single parent, biar hidup susah, aku akan tetap mempertahankan anak ini. Tapi untuk saat ini, aku harus bertahan. Aku harus melihat sejauh mana Mas Kavi akan pergi. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku harus. Pikiranku buyar saat pintu kamar terbuka. Mas Kavi keluar, sudah rapi dengan pakaian kerja.
Sudah ambil keputusan? Tanyanya dingin. Aku menatapnya. Aku nggak akan gugurin, Mas. Ia mengangguk tanpa ekspresi. Ya sudah, berarti kita cerai. Nanti aku urus. Ia berbalik dan pergi, meninggalkanku di kamar dengan perut membesar dan masa depan yang tak menentu. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang lahir dalam diriku. Bukan keputusasaan, tapi tekad. Tekad untuk bertahan, untuk melindungi anak ini. Dan suatu hari nanti, membuat mereka menyesal. Aku belum tahu caranya, tapi aku akan mencari jalan. 3 hari setelah percakapan itu, Sheila datang ke kota. Mas Kavi tidak bilang padaku, tapi aku tahu. Dari notifikasi ponsel yang tertinggal, dari percakapan telepon yang setengah aku dengar, dari cara ia bersiap-siap dengan baju terbaiknya. Malam itu dia pamit, ada acara kantor, katanya singkat. Aku tahu itu bohong, tapi aku diam. Aku hanya mengangguk dan berkata, hati-hati Mas. Ia pergi tanpa mencium keningku, tanpa menatapku, seperti aku sudah tidak ada. Aku duduk di ruang tamu yang sunyi, perutku bergerak-gerak, bayiku aktif malam itu. Aku mengelusnya sambil berkata lirih. Nah, suatu hari kamu akan tahu betapa kuatnya mamamu, mama akan bertahan untuk kamu. Pagi itu, Bu Marta datang dengan wajah berseri-seri, matanya berbinar-binar, sesuatu yang jarang kulihat sejak menikah dengan Mas Kavi. Ia langsung masuk tanpa mengetuk, seperti biasa, dan berteriak dari ruang tamu. Kavi? Kavi, bangun! Sheila akan datang siang ini. Aku baru selesai membuat sarapan. Mas Kavi masih di kamar mandi. Bu Marta menghampiriku di dapur dengan langkah penuh semangat. Dian, dengar ya, nanti malam kita adakan pesta sambutan buat Sheila. Kamu siapkan makanan, bersihkan rumah, pokoknya jangan sampai malu-maluin. Aku memegang perutku yang mulai membuncit. Pesta, Bu? Iya, Sheila itu tamu istimewa. Bos properti besar dari Jakarta. Harus kita sambut dengan baik. Bu Marta menatapku dingin. Kamu jangan cemberut, ini demi masa depan anak kamu juga. Aku diam. Masa depan anakku? Dengan menyebut wanita yang merebut suamiku. Bu Marta pergi ke kamar mencari Mas Kavi, meninggalkanku dengan segudang perasaan yang campur aduk. Siang itu, rumah mulai disiapkan. Bu Marta memindahkan meja, mengatur kursi, memastikan vas bunga terisi dengan bunga segar yang baru dibelinya. Mas Kavi sibuk mondar-mandir, memastikan semuanya sempurna. Aku di dapur, memasak bersama Mbak Yanti yang dipanggil khusus untuk acara ini. Masak yang enak, Dian, kata Mas Kavi sebelum pergi menjemput Sheila. Ini tamu penting. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Tanganku terus mengadu gulai, tapi pikiranku melayang entah kemana. Pukul 5 sore, mereka tiba. Aku melihat dari balik jendela dapur, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan rumah. Mas Kavi turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Sheila. Wanita itu melangkah keluar dengan anggun, gaun merah marun yang mahal, rambut panjang tergerai sempurna, tas branded di tangannya. Ia tersenyum ke arah rumah, seolah sudah merasa memilikinya. Bu Marta menyambut di pintu dengan pelukan hangat. Sheila, akhirnya datang juga. Ibu kangen banget sama kamu. Bu Marta, masih cantik aja, kata Sheila manis. Mereka masuk ke dalam, aku masih di dapur mematung. Mbak Yanti menepuk pundakku pelan. Mbak Dian sabar ya, bisiknya. Aku hanya tersenyum getir. Pukul 7 malam pesta dimulai. Rumah kecil itu penuh dengan tamu, beberapa tetangga, teman kantor Mas Kavi, bahkan beberapa saudara ikut diundang. Lampu-lampu dipasang di halaman, musik mengalun pelan dan catering berjajar di meja panjang. Aku di dapur, menghidangkan makanan, mengambil minum, mencuci piring. Tidak ada yang menyapaku sebagai tuan rumah. Aku hanya pembantu malam itu. Dian, AC habis, tambahin, teriak Bu Marta dari ruang tamu. Dian, piring kotor ini, teriak tamu lain. Aku patuh, aku melayani, tapi setiap kali aku berjalan melewati ruang tamu, aku melihat mereka bertiga. Bu Marta, Mas Kavi, dan Sheila duduk di kursi utama, tertawa dan bercengkrama seperti keluarga bahagia. Sheila duduk di samping Mas Kavi, kadang tangannya menyentuh lengan Mas Kavi saat tertawa. Kadang Mas Kavi membisikkan sesuatu di telinganya. Bu Marta memandang mereka berdua dengan senyum bangga. Aku memegang perutku dan berbisik. Nah, lihatlah betapa hinanya mereka. Di tengah pesta, Mas Kavi berdiri dan mengambil mikrofon. Semua tamu diam. Para tamu undangan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Sheila, teman lama saya yang sekarang menjadi pengusaha properti sukses di Jakarta. Semoga kehadirannya di Surabaya membawa berkah untuk kita semua. Tepuk tangan gemuruh. Sheila berdiri, tersenyum anggun, melambai-lambaikan tangan. Bu Marta ikut berdiri. Sheila ini seperti anak sendiri buat ibu. Dulu dia pacarnya Kavi, dan ibu berharap, ya mudah-mudahan kedepannya bisa kembali bersama.
Beberapa tamu bersorak, yang lain berbisik-bisik sambil melirik ke arah dapur, ke arahku. Aku mematung di balik pintu, memegang nampan kosong. Rasanya dunia berputar terlalu cepat. Tapi aku tidak menangis, tidak di sini, tidak di depan mereka. Pukul 10 malam pesta usai, satu persatu tamu pulang. Bu Marta, Mas Kavi dan Sela duduk di ruang tamu, mengobrol santai sisa acara. Aku masih di dapur membereskan sisa-sisa makanan. Lalu ku dengar, Bu Marta berkata, "Kavi, gimana kalau Sela tinggal di sini aja sementara? Daripada repot cari hotel atau kontrakan?" Dunia serasa berhenti. Mas Kavi menjawab, "Boleh juga Bu, gak apa-apa kan Dian?" Ia menoleh ke arah dapur mencari-cari aku. "Dian, sini." Aku berjalan keluar dapur, kain lap masih di tanganku. "Duduk," kata Mas Kavi menunjuk kursi di pojok. Aku duduk, jantungku berdegup kencang. "Gini Dian," Mas Kavi memulai, nada bicaranya seperti sedang membicarakan hal sepele. "Sela lagi cari tempat tinggal sementara di Surabaya. Daripada repot, kita tawarin dia tinggal di sini. Setuju kan?" Aku menatapnya tak percaya. "Tinggal di sini? Maksudnya satu rumah?" "Iya, kamar tamu kan kosong." Aku menoleh ke Bu Marta, lalu ke Sela yang tersenyum manis, lalu kembali ke Mas Kavi. "Mas, ini kan rumah kita berdua, aku istrimu. Kamu mau tinggal satu rumah dengan mantanmu?" Mas Kavi menghela napas panjang, seperti aku sedang merepotkan. "Dian, jangan lebay, dia cuma numpang sementara. Lagian dia tamu, kita harus hormati." Aku berdiri, tanganku gemetar, suaraku bergetar tapi berusaha tegar. "Mas, aku sedang hamil anakmu. Apa kamu tidak lihat aku? Apa aku tidak ada harganya sama sekali di matamu?" Bu Marta ikut berdiri. Ngomong apa kamu? Jangan bikin malu di depan tamu." "Tamu apa, Bu?" Aku menatapnya tajam. "Ibu tahu betul wanita ini bukan sekedar tamu. Ibu sendiri bilang, tadi ibu berharap mereka balikan." Suasana ruang tamu berubah tegang. Sela masih duduk tersenyum tipis menikmati pertunjukan. Mas Kavi berdiri, wajahnya merah. "Dian, cukup. Jangan mempermalukan aku." "Mempermalukan? Aku?" Aku tertawa getir. "Kamu yang selingkuh di belakangku. Kamu yang bawa mantanmu tinggal di rumah ini. Dan aku yang dibilang mempermalukan." Bu Marta maju selangkah. "Dengar ya. Kamu ini siapa? Cuma istri miskin yang kebetulan hamil. Sela ini wanita sukses. Bisa bawa rezeki buat anakmu. Kamu cuma beban." Darahku mendidih. Beban? Aku yang selama 5 tahun mengurus rumah ini, masak, nyuci, setrika, jual perhiasan ibuku buat bayar cicilan motor Mas Kavi. Aku yang setiap malam pijatin kakinya setelah kerja. Aku beban? Mas Kavi membuang muka. Ia tidak berniat menatapku. Sela akhirnya angkat bicara. Dengan suara lembut dan senyum manis ia berkata, "Mbak Diana, tenang dulu. Saya nggak mau bikin keributan. Kalau Mbak keberatan, saya bisa cari tempat lain kok." Pura-pura baik, pura-pura pengertian. Bu Marta langsung membela. "Gak usah Sela, kamu tetap tinggal di sini. Ini rumah anak ibu yang punya kuasa." Aku menatap Mas Kavi. "Mas, apa kamu akan diam aja? Apa kamu akan membiarkan ibumu memperlakukan istrimu seperti ini?" Mas Kavi akhirnya menatapku, tapi tatapan yang dingin, sangat dingin. "Dian, kamu pergi aja." Aku terpaku. "Apa Mas?" "Kamu pergi dari rumah ini sekarang. Aku gak mau ada keributan. Sela akan tinggal di sini dan aku gak mau kamu mengganggu." Dunia serasa runtuh. "Mas, kamu ngusir aku di malam hari dengan perut hamil begini?" "Itu urusan kamu. Kamu yang memilih gak mau gugurin. Sekarang kamu juga yang bikin ribut." Ia berbalik, membelakangiku. "Cepat ambil barang-barang kamu dan pergi." Bu Marta menambahkan dengan puas. "Dengar sendiri kan? Pergi sana, bawa semua barang kamu. Aku gak mau ada bekas-bekas orang miskin di rumah ini." Aku memandangi mereka satu persatu. Bu Marta dengan senyum puasnya, Mas Kavi dengan punggung dinginnya, Sela dengan senyum palsu yang seolah berkata, "Maaf ya Mbak, tapi ini yang terbaik." Aku berjalan ke kamar belakang dengan langkah limbung. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan kardus-kardus dari kolong tempat tidur. Satu persatu, aku memasukkan pakaian, perlengkapan bayi, foto pernikahan yang kini terasa seperti sampah. Bayiku bergerak di dalam perut seperti bertanya, "Mama, kita mau kemana?" Aku mengelus perutku dan berbisik, "Nak, maafin Mama, tapi kita nggak akan tinggal di tempat yang nggak menghargai kita." Saat aku membawa kardus terakhir keluar rumah, Sela berdiri di depan pintu. Dengan gaun mahalnya ia tersenyum.
Maaf ya Mbak, tapi ini yang terbaik. Aku bisa kasih Kavi hidup yang lebih baik. Kamu mah, ya balik aja lah ke kampung halaman. Aku menatapnya tajam. Kamu benar-benar yakin bisa kasih dia hidup yang lebih baik? Sela tertawa. Ya iyalah, aku ini bos properti besar. Kamu tahu nggak proyekku di mana-mana? Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya agak kehilangan percaya diri. Ya, semoga saja. Malam itu, aku berdiri di depan rumah yang 5 tahun kusebut rumah. 2 kardus kecil di sampingku, berisi sisa-sisa hidup yang bisa aku bawa. Sisanya, rumah itu, suamiku, pernikahan itu, semuanya tinggal kenangan pahit. Dari dalam ku dengar tawa mereka, tawa Bu Marta yang keras, tawa Mas Kavi yang lega, dan tawa Sela yang manis. Mereka berpesta di ruang tamu, merayakan keberhasilannya mengusirku. Lampu-lampu masih terang benderang, musik masih diputar seolah tak ada yang terjadi. Aku memandangi jendela kamar yang dulu menjadi tempatku tidur. Kini di dalam sana, Sela mungkin sudah duduk manis di kursi yang biasa aku gunakan, minum dari gelas yang biasa aku pakai, tersenyum pada laki-laki yang seharusnya menjadi milikku. Bayiku bergerak menendang perutku seperti protes. Iya nak, kita pergi. Mama janji kita nggak akan lihat mereka lagi sampai saatnya tiba. Aku memungut kedua kardus itu dan mulai berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya mengikuti kaki yang melangkah menjauh dari rumah itu, rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku. Malam semakin larut, jalanan mulai sepi, hanya sesekali motor lewat atau angkot yang sudah tidak beroperasi melintas dengan lambat. Aku terus berjalan, meski kakiku mulai terasa pegal dan punggungku sakit karena beban kardus. Aku tidak punya tempat tujuan, tapi satu hal yang kuyakini, aku tidak akan kembali ke sana. Pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun lalu, aku meninggalkan Jakarta dengan sombong. Aku bilang pada ayah nggak percaya sama pilihanku. Aku akan buktikan bahwa aku bisa bahagia dengan caraku sendiri. Ayah hanya diam dengan wajah kecewa. Kak Bimo mencoba mencegah, tapi aku sudah nekat. Malam itu aku kabur, aku tinggalkan semua. Keluarga, teman, karir yang sudah menanti di perusahaan ayah demi seorang laki-laki yang baru ku kenal beberapa bulan. Aku pikir itu romantis, aku pikir itu membuktikan bahwa aku mandiri. Sekarang, 5 tahun kemudian aku berjalan sendirian di tengah malam dengan perut hamil 4 bulan, 2 kardus usang, dan hati yang hancur berkeping-keping. Aku tersenyum getir. Pembuktian yang bagus, Diana. Luar biasa. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku sudah berjalan hampir 2 jam. Kakiku terasa seperti mau lepas. Punggungku nyeri sekali. Aku harus berhenti sebentar. Aku duduk di pinggir jalan, di depan sebuah warung kopi yang sudah tutup. 2 kardus kujadikan sandaran. Kuelus perutku yang bergerak-gerak gelisah. Maafin Mama, nak. Mama nggak tahu harus kemana. Aku memandang sekeliling. Jalanan lengang, sesekali mobil melintas. Mungkin pemabuk yang baru pulang dugem. Tidak ada yang peduli pada seorang wanita hamil yang duduk sendirian di pinggir jalan. Di kejauhan, aku melihat lampu merah berkedip. Sebuah stasiun kereta, stasiun kota lama, stasiun kecil yang biasa kulewati kalau pergi ke pasar. Dari sana, kereta ekonomi berangkat ke berbagai kota. Surabaya, Semarang, bahkan Jakarta. Jakarta. Kota yang kutinggalkan 5 tahun lalu, kota yang mungkin masih menyimpan amarah ayah padaku, tapi juga satu-satunya tempat yang bisa kusebut pulang. Aku berdiri dengan susah payah, mengangkat kedua kardus itu dan berjalan menuju stasiun. Stasiun kota lama sepi dini hari. Hanya beberapa gelandangan yang tidur di bangku panjang, dan 2-3 petugas kebersihan yang menyapu peron. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai stasiun. Aku masuk ke ruang tunggu. Di sana sebuah papan informasi menunjukkan jadwal kereta. Kereta terakhir ke Jakarta berangkat pukul 3 pagi. Sekarang pukul 1:30, masih ada waktu. Pukul 3 kurang 10 menit, kereta akhirnya tiba. Gerbong ekonomi penuh dengan penumpang yang terlelap. Aku naik dan mencari tempat duduk. Seorang bapak tua baik hati mempersilahkan aku duduk di kursi dekat jendela. Duduk sini, Mbak, kasihan lagi hamil, katanya. Aku mengucap terima kasih dan merebahkan diri di kursi kayu yang keras. Kulepaskan kedua kardus di bawah kursi. Kereta bergerak perlahan meninggalkan stasiun. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menjauh. Rumah-rumah penduduk, pohon-pohon, sawah-sawah melintas cepat. Aku memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Pikiranku berkecamuk. Apa yang akan kukatakan pada ayah? 5 tahun lalu aku pergi tanpa kabar, tanpa permisi, dan tanpa rasa hormat. Ayah pasti marah. Mungkin beliau bahkan tidak mau menerimaku kembali, tapi aku tidak punya pilihan lain.
Ku tarik ponsel dari saku, ponsel murah yang kubeli setahun lalu karena yang lama rusak. Kontak-kontak di dalamnya hanya sedikit, Mas Kavi, Bu Marta, tukang sayur, dan beberapa tetangga. Tidak ada nomor keluarga. Tapi aku hafal satu nomor di luar kepala. Nomor yang tak pernah kulupakan, meski 5 tahun tak pernah kuhubungi. Nomor Kak Bimo. Jariku gemetar di atas layar, pukul 3:30 pagi. Kak Bimo pasti sedang tidur, tapi aku tak bisa menunggu lebih lama. Ku tekan nomor itu, berdering sekali, 2 kali, 3 kali, hening. Lalu suara itu, suara yang sangat kurindukan. Halo? Suara Kak Bimo, serak karena baru bangun tidur. Aku tak bisa berkata-kata, tangisku pecah. Halo, siapa ini? Suaranya mulai waspada. Ini, Kak, ini aku. Diana, suaraku tersendat. Diam, beberapa detik yang terasa seperti abad. Dian, adikku. Suaranya berubah dari serak menjadi terkejut lalu haru. Kamu di mana? Kok baru nelpon? 5 tahun kami nyari kamu, Dian. Aku terisak. Maaf, Kak. Maaf, aku tahu aku salah. Kamu di mana? Ayah sampai sakit nyari kamu. Ibu sudah meninggal, Dian. Ibu pergi tahun lalu. Dan sebelum pergi dia terus minta ketemu sama kamu. Dunia serasa berhenti. Ibu meninggal. Ibu meninggal karena kanker. Dia sempat bilang sama Diana, ibu maafin dia. Ibu cuma ingin dia pulang. Tapi kamu gak ada. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras. Ibu yang paling lembut padaku, yang selalu membelaku saat ayah marah, yang selalu berkata, Dian anak ayah yang paling keras kepala tapi hatinya baik. Ibu pergi dan aku tidak ada di sampingnya. Kak, aku jahat. Aku anak durhaka. Isaku. Dian, udah, gak usah nangis. Sekarang kamu di mana? Aku di kereta, Kak. Mau ke Jakarta. Kereta? Jam berapa sampai? Jam 11 siangan, Kak. Oke, kakak jemput. Tunggu di pintu keluar stasiun Gambir. Jangan kemana-mana. Kak, aku ingin cerita, tapi lidahku terasa berat. Udah, nanti aja ceritanya. Yang penting kamu selamat sampai Jakarta dulu. Istirahat di kereta, kita omongin semuanya nanti. Kak, ayah bakal marah sama aku gak ya? Kak Bimo menghela napas panjang. Dian, ayah itu setiap hari buka album foto kamu. Ayah pasang foto kamu di meja kerjanya. Ayah nyalain dirinya sendiri. Bilang dia terlalu keras sama kamu sampai kamu kabur. Marah, ayah kangen, Dian. Ayah kangen setengah mati sama anak bungsunya. Aku menangis lagi. Kali ini tangis lega. Makasih, Kak. Makasih udah angkat telepon. Iya, aku ini kakakmu, Dian, sampai kapanpun. Sekarang istirahat. Sampai ketemu besok. Telepon ditutup. Aku memandangi layar ponsel yang gelap. Di luar jendela, langit mulai berubah warna. Dari hitam pekat menjadi biru dini hari. Mentari sebentar lagi terbit. Kereta terus melaju meninggalkan kota yang selama 5 tahun kusinggahi. Kota yang memberiku luka, tapi juga mengajarkan aku arti kekuatan. Di dalam gerbong yang mulai ramai oleh penumpang pagi, aku duduk tenang. Tanganku memegang perut, sesekali kurasakan tendangan kecil bayiku. Di luar jendela, sawah-sawah hijau terbentang luas, diselingi desa-desa kecil yang mulai bangun. Satu persatu kenangan masa kecil melintas di benakku. Rumah besar di Menteng dengan halaman luas dan kolam renang di belakang. Ayah yang setiap pagi sarapan bersama sebelum pergi ke kantor. Ibu yang selalu memastikan aku memakai seragam dengan rapi. Kak Bimo yang suka mengerjai, tapi selalu membelaku kalau ada masalah. Aku rindu yang tak terkira. 5 tahun, aku membuang semua itu demi cinta palsu. 5 tahun aku mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi laki-laki yang bahkan tak bisa mempertahankanku. Tapi sekarang, semua penyesalan itu tak berguna. Yang terpenting aku pulang. Aku kembali ke jati diriku. Aku adalah Diana Wijaya, putri pemilik Sinar Wijaya Group, adik dari Bimo Wijaya, pewaris kerajaan bisnis yang selama ini kusingkirkan. Dan mereka, Mas Kavi, Bu Marta, dan Sela, mereka tidak tahu siapa yang baru saja mereka usir dari rumah itu. Pukul 11:20, kereta merambat pelan memasuki stasiun Gambir. Jakarta menyambutku dengan hiruk-pikuknya yang khas. Di pintu keluar, aku melihatnya. Kak Bimo berdiri di antara kerumunan. Jas hitamnya rapi meski siang itu terik. Matanya langsung menangkapku dan ia berlari menghampiri. Tapi di tengah langkah ia berhenti. Matanya membelalak menatap perutku yang besar. Wajahnya berubah dari senang menjadi terkejut, lalu campur aduk antara kaget dan haru. Dian, kamu... Ia menunjuk perutku dengan tangan gemetar. Aku tersenyum tipis. Iya Kak, aku hamil 4 bulan. Kak Bimo mematung beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju dan memelukku erat.
sangat erat seolah takut akan kehilangan aku lagi. "Kak, maafin aku," isaku di dadanya. Udah, suaranya bergetar. "Yang penting kamu selamat. Yang penting kamu pulang." Ia melepaskan pelukan, menatapku dari atas ke bawah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tersenyum. "Kamu kurusan, tapi perut gede. Kamu makan gak sih selama di sana?" Aku tertawa kecil. "Makan, Kak, dikit-dikit." Ia menggeleng, lalu mengambil kedua kardusku. Ayo, ayah sudah nunggu di rumah. Sepanjang pagi dia mondar-mandir gak bisa duduk." Kami berjalan menuju mobil. Jakarta terasa asing, tapi juga terasa seperti rumah. Aroma kopi dari gerobak pinggir jalan, suara klakson yang riuh, langit Jakarta yang kelabu, semua terasa dirindukan. Mobil melaju meninggalkan keramaian stasiun Gambir. Jakarta siang itu macet seperti biasanya, tapi aku tak merasa terganggu. Mataku sibuk menangkap setiap sudut kota yang dulu begitu ku kenal. Gedung-gedung pencakar langit, pohon-pohon rindang di sepanjang jalan, bahkan polusi udara yang khas, semuanya terasa seperti pelukan hangat. Kak Bimo sesekali melirik ke arahku. Ia masih diam, mungkin masih mencerna semua cerita yang baru ku sampaikan. Tangannya yang mencengkram setir perlahan mengendur, tapi rahangnya masih mengeras. Aku tahu ia marah. Kak Bimo memang tipe orang yang tidak meledak-ledak, tapi amarahnya dingin dan terukur, dan itu lebih menakutkan. "Kak," aku memecahkan keheningan. "Ayah, bagaimana kabarnya sekarang?" Kak Bimo menghela napas. "Sehat-sehat aja, cuma ya gitu. Sejak ibu pergi, dia lebih banyak di rumah. Kerja dari rumah kalau bisa. Katanya rumah terlalu sepi kalau ditinggal kerja." Hatiku perih, aku tahu perasaan itu. Ibu pergi cepat, Dian. 3 bulan setelah didiagnosa, dia udah gak ada. Sempat kritis, sadar, terus minta ketemu kamu. Aku cari kamu kemana-mana, sampai ke alamat terakhir yang aku tahu, tapi kamu udah pindah. Gak ada yang tahu kemana kamu pergi. Aku menunduk. Air mata mengalir lagi. "Maaf, Kak, aku ganti nomor, ganti kota. Aku benar-benar ingin menghilang." "Kamu berhasil, Dian. Terlalu berhasil." Ia tersenyum getir. "Tapi sekarang kamu di sini, itu yang penting." Mobil memasuki kawasan Menteng. Jalanan mulai sepi, dikelilingi rumah-rumah besar dengan halaman luas. Aku mengenali setiap tikungan, setiap pohon, setiap gerbang. Disinilah aku dibesarkan. Disinilah aku punya ribuan kenangan. Mobil berbelok ke sebuah gerbang besar berwarna hitam. Pagar otomatis terbuka perlahan. Di belakangnya, sebuah rumah bergaya kolonial Belanda berdiri kokoh dengan halaman hijau yang terawat. Rumah itu rumahku. Kak Bimo memarkir mobil di garasi. Ia mematikan mesin lalu menatapku. "Siap?" Aku menggeleng. "Gak siap, Kak, tapi aku harus." Kak Bimo turun lebih dulu, mengambil kedua kardusku dari bagasi. Aku membuka pintu mobil dengan hati-hati, menapakkan kaki di tanah yang dulu setiap hari ku jejak. Udara di sini berbeda, lebih segar, lebih tenang, atau mungkin hanya perasaanku saja. Kami berjalan menuju pintu depan. Kak Bimo membuka pintu tanpa mengetuk. Kami masuk ke ruang tamu yang luas, dengan furnitur antik dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Semuanya masih sama seperti dulu. Bahkan vas bunga di sudut ruangan masih di tempat yang sama. "Duduk dulu, Dian." Aku panggil ayah. Aku duduk di sofa kulit berwarna coklat tua. Tanganku gemetar, perutku bergerak-gerak. Bayiku mungkin ikut merasa gelisah. "Tenang, Nak," bisikku. "Kita di rumah." Tak lama kemudian ku dengar langkah kaki dari arah tangga. Langkah yang lambat, berat, tapi begitu ku kenal. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri. Ayah. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini hampir seluruhnya putih. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat, dengan kerutan-kerutan di sekitar mata dan dahi. Badannya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk, tapi matanya masih sama. Mata yang dulu selalu bisa membuatku merasa aman. Ayah menatapku, lama. Matanya berkaca-kaca, lalu jatuh ke perutku yang besar. Ia membelalak lalu kembali menatap wajahku. Aku berdiri, kakiku terasa lemas tapi aku paksakan. "Ayah," suaraku keluar hampir seperti bisikan. Ayah tidak bergerak, hanya menatapku, lalu perlahan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Aku belum pernah melihat ayah menangis. Sepanjang hidupku ayah selalu kuat, selalu tegar, tapi sekarang di depanku lelaki itu menangis seperti anak kecil. Aku berlari menghampirinya, melupakan perutku yang besar, melupakan segala rasa bersalah. Aku memeluknya. "Ayah, maafin Diana."
Ayah memelukku balik, pelukannya masih sama, hangat, kuat, meski tubuhnya kini lebih ringkih. Ia terisak di pundakku. Nak, kamu pulang, nak. Akhirnya kamu pulang. Kami berpelukan cukup lama. Kak Bimo diam di samping, ikut menyeka matanya yang basah. Ayah melepas pelukan, memegang wajahku dengan kedua tangannya. Ia menatapku lama, seolah tak percaya aku benar-benar ada di sini. Kamu kurus, tapi cantikmu masih sama, seperti ibumu, katanya perlahan. Aku tersenyum sambil menangis. Ayah, dan ini, ayah menatap perutku. Tangannya yang keriput menyentuh perutku dengan lembut. Ini cucu ayah. Aku menangis terisak. Iya ya, hamil 4 bulan. Ayah tersenyum, senyum yang membuat kerutan di wajahnya bertambah, tapi juga membuatnya terlihat begitu bahagia. 4 bulan, ulangnya pelan. Iya ya. Ayah menatapku lagi, matanya berubah dari harum menjadi sedikit tajam. Sekarang ceritakan nak, semuanya. Siapa yang membuat kamu sampai pulang dalam keadaan begini? Aku menarik napas. Kak Bimo mendekat, berdiri di sampingku seperti benteng. Ayah, duduk dulu. Ini ceritanya panjang. Kami duduk di ruang tamu, Kak Bimo di sampingku, ayah di depanku. Lalu kuceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tentang pernikahanku dengan Mas Kavi, tentang Bu Marta, tentang Sela, tentang paksaan menggugurkan, tentang pesta penyambutan, tentang pengusiran tadi malam. Ayah mendengarkan dengan wajah yang semakin gelap, tangannya yang memegang tongkat, entah sejak kapan ia pakai tongkat, mencengkram erat. Setelah aku selesai, hening beberapa saat. Lalu ayah berkata, dengan suara rendah dan berbahaya, anak ayah diusir malam-malam, hamil sama laki-laki kampungan. Ya, aku mencoba menenangkan. Ayah mengangkat tangannya, menyuruhku diam. Ia menatap Kak Bimo. Bimo, iya ya, kamu dengar semuanya. Dengar ya. Ayah mengangguk pelan, lalu tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Itu senyum yang biasa ia tunjukkan saat akan menghancurkan lawan bisnisnya. Bagus, kita selesaikan ini seperti keluarga Wijaya. Ia berdiri, berjalan mendekat lalu mencium keningku. Kamu istirahat dulu nak, kamu lelah. Urusan mereka biar ayah dan kakakmu yang urus. Mereka tidak tahu siapa yang mereka usir, tapi mereka akan tahu. Dan mereka akan menyesal. Aku memeluk ayah lagi. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku merasa benar-benar pulang. 2 hari sudah aku berada di rumah. 2 hari juga aku menghabiskan waktu dengan tidur, makan, dan bercerita dengan ayah. Tubuhku yang lelah perlahan pulih, meski lukaku masih perih. Ayah memeriksakan kesehatanku dan kandungan ke dokter langganan keluarga. Semua baik-baik saja. Bayiku sehat, meski aku sedikit kurang gizi. Ayah langsung memerintahkan koki pribadi untuk membuatkan makanan bergizi setiap hari. Kamu harus kuat nak, buat kamu dan bayi kamu, kata ayah setiap kali melihatku makan. Kak Bimo sibuk di kantor, tapi setiap malam ia selalu pulang tepat waktu hanya untuk makan malam bersamaku. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, ketika kami selalu makan bersama sebelum ibu pergi. Malam ketiga, setelah makan malam, kami duduk di ruang keluarga. Ayah duduk di kursi favoritnya, aku di sofa panjang dengan bantal-bantal empuk, dan Kak Bimo di kursi sebelahku. Kami minum teh hangat sambil mengobrol ringan. Tapi aku tahu ini bukan sekedar obrolan ringan. Dian, ayah memulai, meletakkan cangkir tehnya. Kamu cerita tentang Sela itu, wanita yang mengaku bos properti itu. Aku mengangguk. Iya ya, dia bilang punya perusahaan properti besar. Katanya proyeknya di mana-mana. Mas Kavi dan Bu Marta percaya banget sama dia. Ayah mengangguk, lalu menatap Kak Bimo. Bimo, hasil investigasi tim hukum seperti apa? Kak Bimo membuka map tebal yang sejak tadi ada di sampingnya. Tim kita sudah bekerja cepat ya. Dalam 2 hari ini mereka berhasil mengumpulkan banyak data tentang Sela Paramita. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan foto. Aku melihat foto Sela di salah satu kertas itu. Wajahnya yang cantik dengan senyum manis persis seperti yang kulihat dulu. Nama lengkapnya Sela Paramita, 32 tahun. Kak Bimo memulai. Dia punya perusahaan bernama Sela Property, terdaftar 2 tahun lalu di Jakarta. Tapi setelah ditelusuri, perusahaan ini pindah-pindah lokasi. Awalnya di Bandung, lalu Semarang, sekarang cabangnya di Surabaya. Ayah menyela. Omsetnya fiktif ya, laporan keuangannya dibuat-buat. Beberapa proyek yang diklaim sebagai miliknya ternyata proyek orang lain yang hanya dia foto dan dia klaim sebagai proyeknya. Aku tercengang. Jadi selama ini dia hanya pamer proyek palsu? Bukan hanya pamer. Lanjut Kak Bimo. Dia menjual apartemen-apartemen fiktif, mengumpulkan uang dari investor dengan iming-iming keuntungan besar.
Modus penipuan berkedok properti. Dadaku sesak. Berarti dia penipu? Penipu kelas kakap Dian. Kak Bimo menatapku serius. Dan ada yang lebih menarik. Dia mengeluarkan dokumen lain. Ternyata Sheila sudah punya catatan kriminal di 2 kota berbeda. Di Bandung, 3 tahun lalu, dia dilaporkan atas kasus penipuan investasi. Kasusnya mandek karena dia punya backingan di kepolisian setempat. Di Semarang, setahun setelahnya, kasus serupa muncul lagi, tapi lagi-lagi mandek. Ayah menghela napas panjang. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tapi yang paling menarik, waktu aku baca laporan ini, aku ingat sesuatu. Sekitar 2 atau 3 tahun lalu, Om Handoko pernah cerita tentang seorang wanita muda yang mencoba masuk ke circle pertemanan ayah. Ayah mengerutkan dahi. Om Handoko? Iya ya, sahabat ayah itu. Pengusaha properti senior. Waktu itu dia bilang ada wanita cantik, muda, ambisius, mencoba mendekati para pengusaha besar. Tapi setelah diselidiki, bisnisnya ternyata kotor. Ayah terdiam sejenak, matanya menyipit, seperti sedang mengingat sesuatu. Handoko. Ayah ingat sekarang. Aku menatap ayah dengan penasaran. Ayah ingat apa ya? Ayah menatapku. Dulu, sekitar 3 tahun lalu, Om Handoko memang pernah cerita padaku. Waktu itu, kami sedang makan siang bersama beberapa pengusaha lain. Handoko bilang ada seorang wanita muda yang mencoba mendekatinya untuk kerjasama. Wanita muda? Iya, cantik, pintar bicara, berpakaian mewah, datang dengan proposal besar, menawarkan proyek properti di beberapa kota. Tapi Handoko curiga karena pertumbuhan perusahaannya terlalu cepat. Tidak wajar untuk bisnis yang baru berdiri beberapa tahun. Kak Bimo menambahkan, Om Handoko waktu itu sampai menyewa detektif swasta untuk menyelidiki latar belakangnya. Dan hasilnya mencengangkan. Ayah mengangguk. Ternyata wanita itu sudah punya catatan di 2 kota. Modusnya sama. Menjual properti fiktif, mengumpulkan uang investor lalu menghilang. Ganti nama perusahaan, pindah kota, mulai lagi dari awal. Aku terpaku. Jadi selama ini dia keliling kota karena melakukan penipuan. Persis seperti itu. Jawab ayah. Handoko waktu itu memperingatkan semua teman-temannya di asosiasi pengusaha untuk tidak bekerja sama dengan wanita itu. Akibatnya, dia tidak pernah bisa masuk circle pertemanan kami. Dia mencoba berbagai cara, datang ke acara amal, menyumbang besar, mendekati anak-anak muda pengusaha, tapi selalu gagal karena kami sudah tahu. Tapi, kenapa dia bisa bebas terus? Kenapa tidak ditangkap? Ayah menghela nafas. Karena dia pintar, Dian. Dia punya koneksi di beberapa tempat. Dia tahu siapa yang harus disuap, siapa yang harus didekati. Dan korbannya selalu orang-orang kecil yang tidak punya kuasa. Pensiunan, pedagang, ibu rumah tangga yang tergiur investasi besar. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Kak Bimo menambahkan, tapi kali ini berbeda Dian, sekarang dia berhadapan dengan keluarga kita. Ayah mengangguk. Dia pikir dia bisa mulai lagi di Surabaya dengan wajah baru. Dia pikir tidak ada yang tahu masa lalunya. Tapi dia salah. Kesalahan terbesarnya adalah menyakiti anak ayah. Aku terharu. Ayah, maaf sudah merepotkan. Nah, ayah meraih tanganku. Kamu bukan repot. Kamu anak ayah. Dan selama 5 tahun ayah kehilangan kamu, ayah bersumpah. Kalau suatu hari kamu kembali, ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mataku berkaca-kaca. Tapi ayah, ini urusan besar. Sheila punya koneksi. Koneksi? Ayah tersenyum tipis. Senyum yang ku kenal. Senyum seorang pembisnis yang akan menghabisi lawannya. Nah, ayah sudah berkecimpung di dunia bisnis selama 40 tahun. Koneksi ayah lebih besar dari yang kamu kira. Dan kali ini, ayah akan gunakan semua itu untuk menghancurkan wanita ini. Kak Bimo menambahkan, tim hukum kita sudah mulai bergerak. Kita hubungi korban-korban lama di Bandung dan Semarang. Kita bantu mereka untuk bersuara lagi. Kali ini, kasusnya tidak akan mandek. Tapi bagaimana dengan backingan dia di kepolisian? Ayah dan Kak Bimo saling berpandangan. Lalu Kak Bimo berkata, kita punya teman di tempat yang lebih tinggi Dian. Jangan khawatir. Aku diam. Semua informasi ini begitu banyak dan begitu mengejutkan. Selama ini aku mengira Sheila hanya wanita licik yang merebut suamiku. Tapi ternyata dia penjahat sungguhan. Dan Mas Kavi dengan segala ambisinya jatuh dalam perangkapnya. Kasihan Mas Kavi, bisikku tanpa sadar. Ayah menatapku tajam. Kamu masih kasihan sama dia? Aku menggalang cepat. Bukan kasihan ya, tapi dia tidak tahu. Dia hanya tergiur janji manis Sheila. Dian, dengar. Ayah menatapku serius. Laki-laki sejati tidak akan meninggalkan istrinya yang sedang hamil hanya karena godaan wanita lain. Laki-laki sejati tidak akan menyuruh istrinya menggugurkan kandungan demi wanita lain. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Biarkan dia menuai akibatnya. Aku menunduk. Ayah benar. Mas Kavi sudah memilih. Dan sekarang dia harus menerima konsekuensinya.
Malam itu, sebelum tidur, Kak Bimo mengetuk pintu kamarku. Ia masuk dengan membawa secangkir susu hangat. Minum dulu, Dian, biar tidur nyenyak. Aku menerima susu itu. Makasih, Kak. Kak Bimo duduk di tepi tempat tidurku. Kamu mikirin apa? Soal Kavi? Aku mengangguk pelan. Sedikit, Kak. Bukan karena sayang, tapi sedih aja. 5 tahun aku berjuang dan berakhir begini. Dian, kamu tahu masalahnya di mana? Kak Bimo menatapku. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu mudah memaafkan. Itu bagus, tapi nggak semua orang pantas dimaafkan. Aku diam. Orang seperti Kavi dan Sela, mereka nggak akan berubah meski kamu kasih kesempatan ribuan kali. Satu-satunya cara membuat mereka jerah adalah memberi mereka pelajaran. Aku tahu, Kak, tapi aku capek mikirin mereka. Ya sudah, jangan dipikirin. Serahin ke kita. Kamu fokus sama kandungan kamu. Ia menepuk pundakku. Istirahat, besok kita mulai rencana. Kak Bimo berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar ia menoleh. Oh ya, Om Handoko minta nomormu. Katanya mau kasih semangat. Boleh? Aku tersenyum kecil. Boleh, Kak. Setelah Kak Bimo keluar, aku berbaring sambil mengelus perutku. 4 bulan, masih panjang perjalanan kehamilanku. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku punya ayah, punya Kak Bimo, punya keluarga yang menerimaku kembali. Seminggu sudah aku berada di rumah, seminggu juga aku memulihkan diri, makan teratur, dan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Dokter kandungan langganan keluarga, Dr. Rina, mengatakan bahwa bayiku sehat meski aku sedikit kurang gizi. Nah, kita punya keluarga yang luar biasa, bisikku pada perutku setiap malam. Mereka akan lindungi kita. Sementara aku fokus pada kehamilan, ayah dan Kak Bimo sibuk dengan rencana mereka. Setiap malam mereka pulang dengan map-map tebal dan langsung berdiskusi di ruang kerja ayah. Malam itu, setelah makan malam, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Kak Bimo sudah duduk di sana dengan laptop dan tumpukan dokumen. Duduk, Dian. Kami mau kasih laporan perkembangan, kata ayah. Kak Bimo membuka laptopnya. Tim kita sudah bekerja selama seminggu. Hasilnya lumayan. Ia memutar layar laptop agar aku bisa melihat. Pertama, kita sudah kumpulkan data lengkap Sela. Ternyata dia punya catatan kriminal di Bandung dan Semarang dengan kasus yang sama, penipuan investasi properti fiktif. Aku melihat foto Sela dengan seragam tahanan, wajahnya kusam tanpa riasan. Ini foto waktu ditahan 3 tahun lalu, tapi kasusnya mandek karena dia punya backingan. Untungnya backingan itu sekarang sudah tidak berkuasa, orangnya pensiun dan sedang menghadapi kasus korupsi sendiri. Ayah menambahkan, jadi jalannya sudah terbuka. Kedua, kita sudah hubungi korban lamanya, lanjut Kak Bimo. Di Bandung 5 orang bersedia bersaksi, di Semarang 7 orang. Mereka selama ini diam karena takut dan tak punya biaya. Sekarang kita beri pendampingan hukum secara gratis. Aku terharu. Mereka mau banget. Beberapa sampai menangis waktu kita hubungi. Ketiga, kita punya bukti baru. Kak Bimo mengeluarkan dokumen lain. Sela sudah memulai bisnis lagi di Surabaya, menjual apartemen fiktif di kawasan Mer. Padahal proyek itu milik pengembang lain. Dia cuma foto brosur dan klaim sebagai proyeknya. Aku tercengang. Berani banget. Dia sudah biasa, modus lama yang selalu berhasil karena korbannya orang awam. Ayah menyeringai. Tapi kali ini dia salah sasaran. Salah satu calon investornya adalah orang suruhan kita. Aku menatap ayah. Maksud ayah? Kita kirim orang menyamar jadi calon investor, minta proposal, minta bukti kepemilikan lahan, dan dia berikan semuanya, dokumen palsu. Itu semua sudah jadi bukti. Rencana selanjutnya? Kak Bimo menjelaskan. Kita tunggu momen yang tepat, hari pernikahan mereka. Om Handoko sudah dapat informasi, jadi kita akan hadir di sana. Hadir? Bukan kita, polisi. Kak Bimo tersenyum tipis. Bayangkan, di tengah pesta mewah, tiba-tiba polisi datang dan menangkap pengantin wanita dengan tuduhan penipuan pula. Ayah menambahkan, kita sudah koordinasi dengan kepolisian. Mereka setuju menangkap di hari pernikahan. Biar publisitasnya besar, biar semua orang tahu siapa Sela sebenarnya. Aku membayangkan adegan itu, Sela dengan gaun pengantin putih, Mas Kavi di sampingnya, tamu bersorak. Lalu polisi masuk, Sela diborgol di depan semua orang. Kasihan juga Mas Kavi, gumamku. Ayah menatapku tajam. Dian, jangan terlalu baik. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang menyuruhmu gugurin bayi. Dia pantas mendapatkannya. Aku diam. Ayah benar. Lalu Bu Marta? Setelah Sela ditangkap, semua orang tahu menantu idamannya itu penipu. Dia akan jadi bahan tertawaan di kampungnya. Itu hukuman lebih berat daripada penjara untuk orang seperti dia. Mas Kavi tidak ikut ditangkap? Tidak, tapi rumahnya akan segera disita, Bang. Karena dia jamin untuk biaya pernikahan. Dia akan kehilangan segalanya. Istri, harga diri. Itu lebih menyakitkan daripada penjara. Aku diam. Perasaanku campur aduk. Kalian yakin dengan rencana ini?
Tanya aku lirih. Ayah meraih tanganku. Ini bukan balas dendam, Dian. Ini keadilan. Sela sudah merugikan banyak orang. Dia harus dihentikan. Kebetulan dia menyakiti anak ayah di tengah jalan. Kak Bimo menambahkan, kamu fokus saja sama kandunganmu. 2 bulan lagi pernikahan mereka. Itu akan jadi hari terakhir Sela menikmati kebebasannya. Aku mengelus perutku. 2 bulan lagi, usia kandunganku 6 bulan. Nah, bisikku dalam hati. Mama akan tunjukkan bahwa kejahatan pasti ada balasannya. Keesokan harinya Mbak Yanti menelpon. Suaranya berbisik. Mbak Dian, di sini sudah beda. Pak Kavi sibuk urus undangan. Bu Marta pamer ke tetangga. Undangannya cetak 1000 pakai kertas emas. Tapi Mbak, Sela aneh. Saya dengar dia teleponan ngomongin utang. Katanya sabar ya, bulan depan lunas. Hatiku berdegup. Informasi berharga. Mbak Yanti, kalau ada apa-apa kabarin aku. Tapi hati-hati ya. Iya Mbak, saya doain Mbak sehat terus. Setelah menutup telepon, aku segera menghubungi Kak Bimo. 2 bulan berlalu sejak aku kembali ke Jakarta. Kandunganku kini memasuki 6 bulan. Perutku semakin membesar dan setiap hari aku merasakan gerakan-gerakan kecil dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Hari-hariku diisi dengan mempersiapkan kedatangan bayi, ditemani ayah dan Kak Bimo yang selalu meluangkan waktu untukku. Toko perlengkapan bayi jadi langganan kami. Ayah yang dulu sibuk dengan urusan bisnis, kini dengan sabar menemaniku memilih baju bayi, gendongan, dan perlengkapan lainnya. Di sela-sela kebahagiaan itu, aku tetap memantau perkembangan dari Surabaya. Mbak Yanti rutin mengabariku melalui telepon, meski harus berbisik-bisik agar tidak ketahuan. Mbak, undangan pernikahan sudah diedarkan. Mas Kavi sampai datang sendiri ke rumah tetangga untuk memastikan mereka datang. Lapor Mbak Yanti suatu hari. Tanggalnya sudah pasti. Sudah Mbak, Sabtu, 2 minggu lagi, di Hotel Bintang 5 Surabaya. Mewah banget katanya. Aku mengucap terima kasih dan menutup telepon. Hatiku berdegup lebih kencang. 2 minggu lagi, semua akan terjadi. Kak Bimo datang malam itu dengan membawa laptop. Wajahnya tampak serius. Dian, lihat ini. Ia memutar layar laptop ke arahku. Di sana tampak sebuah undangan digital dengan desain mewah, warna emas dan putih. Foto Mas Kavi dan Sela berdampingan dengan pakaian pengantin. Di bagian bawah tertera, dengan memohon rahmat dan ridha Allah, kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-putri kami. Aku membaca undangan itu dengan perasaan campur aduk. Mas Kavi terlihat tampan dengan jas hitam. Sela anggun dengan gaun putih. Mereka tersenyum bahagia, seolah tak ada dosa di balik senyum itu. Kak, ini undangan digitalnya tersebar luas. Salah satu teman kantor Kavi mengirimkannya ke Om Handoko, dan Om Handoko kasih ke kita. Kata Bimo menatapku. Kamu mau lihat? Aku menghela napas. Sudah terlanjur lihat, Kak. Kak Bimo duduk di sampingku. Dian, aku mau tanya sesuatu. Kamu mau hadir di sana? Aku menatapnya kaget. Hadir? Maksud kakak? Iya, menyaksikan langsung. Kita bisa datang sebagai tamu undangan. Om Handoko dapat beberapa lembar undangan fisik. Dia bisa bagi untuk kita. Aku diam, pikiranku berkecamuk. Kamu gak harus, Dian, ini cuma tawaran. Kalau kamu merasa belum siap, kita bisa tonton dari rumah aja. Nanti kakak live streaming dari ponsel. Live streaming? Aku bingung. Iya, polisi yang akan menangkap sudah kita kenal. Dia akan kita minta untuk live streaming saat penangkapan, biar kamu bisa lihat langsung. Aku hampir tertawa. Kak Bimo memang selalu punya cara. Tapi pikiranku melayang. Membayangkan mereka di pelaminan, tersenyum bahagia, tak tahu bahwa badai akan segera menghantam. Dan aku ingin melihat langsung ekspresi mereka saat badai itu datang. Kak, aku mau hadir. Kak Bimo menatapku. Yakin? Yakin. Aku ingin lihat langsung. Aku ingin Mas Kavi melihatku. Aku ingin dia tahu bahwa wanita yang dia buang itu hadir di pernikahannya dan menjadi saksi kehancurannya. Kak Bimo tersenyum. Itu baru adikku. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Kamu gak boleh stres. Kamu ingat kamu lagi hamil. Kalau kamu merasa gak kuat, bilang sama kakak. Kita bisa pulang kapan aja. Aku mengangguk. Janji, Kak. Malam itu aku ceritakan rencana ini pada ayah. Aku agak khawatir ayah akan melarang, mengingat kondisiku yang sedang hamil. Tapi ayah justru tersenyum. Bagus, ayah juga mau ikut. Aku terkejut. Ayah? Iya. Ayah mau lihat langsung orang-orang yang menyakiti anak ayah. Ayah mau lihat wajah mereka saat tahu siapa kamu sebenarnya. Kita datang sebagai keluarga Wijaya. Ayah menatapku dengan mata berbinar. Kak Bimo menambahkan, aku sudah siapkan semuanya, tiket pesawat, hotel, semuanya. Kita akan terbang ke Surabaya sehari sebelum acara, menginap lalu hadir di resepsi, pulangnya sehari setelahnya. Aku terharu, mereka benar-benar serius.
Tapi ya, ini pernikahan mereka. Masa kita datang bertiga? Kita datang sebagai tamu Om Handoko. Dia sudah setuju. Kita akan duduk di mejanya, jadi tidak mencolok. Aku mengangguk. Rencana semakin matang. 2 minggu berlalu cepat. Pagi itu aku berdiri di depan cermin kamar hotel di Surabaya. Perutku yang hamil 6 bulan terbungkus gaun kebaya modern berwarna hijau toska, warna kesukaanku. Riasan wajahku dibuat soft natural oleh makeup artis yang dipanggil Kak Bimo. Rambutku disanggul rapi dengan hiasan melati. Aku tampak cantik, bukan sebagai Diana yang lusuh dan tertindas, tapi sebagai Diana Wijaya, putri konglomerat. Dian, siap. Suara Kak Bimo dari luar. Aku membuka pintu. Kak Bimo dan ayah berdiri di sana. Keduanya mengenakan setelan formal. Ayah dengan jas abu-abu tua, Kak Bimo dengan setelan hitam elegan. Mereka tampak gagah. Wah, cantik sekali putri ayah, kata ayah dengan mata berkaca-kaca. Mirip ibumu dulu. Aku tersenyum haru. Ayah, nanti nangis lagi. Ayah boleh nangis, ini hari bersejarah. Kami bertiga turun ke lobi, naik mobil sewaan, dan meluncur menuju hotel tempat resepsi digelar. Hotel bintang 5 di pusat kota Surabaya tampak mewah malam itu. Lampu-lampu gemerlap menerangi pintu masuk. Karpet merah membentang dari pintu hingga ke dalam gedung. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil kami berhenti tepat di depan pintu. Seorang pramusaji berseragam membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, memegangi perutku. Kak Bimo turun di sampingku, ayah di sisiku. Kami bertiga melangkah masuk ke dalam gedung. Di pintu masuk, seorang panitia menyambut dengan ramah. Selamat siang, silakan menunjukkan undangan. Kak Bimo mengeluarkan undangan fisik yang diberikan Om Handoko. Panitia memeriksa lalu tersenyum. Silakan Bapak, Ibu, meja nomor 7 di bagian VIP. VIP? Tentu saja. Om Handoko adalah pengusaha besar, tentu dapat tempat terhormat. Kami berjalan masuk ke ruangan besar yang sudah dipenuhi tamu. Lampu gantung berkilauan, dekorasi bunga mawar memenuhi setiap sudut. Dan di depan sana, sebuah pelaminan megah berdiri dengan latar belakang pencahayaan dramatis. Aku mencari-cari, dan di sanalah mereka. Mas Kavi dan Sela duduk di pelaminan. Mas Kavi tampak gugup, tersenyum kaku pada setiap tamu yang datang memberi salam. Sela di sampingnya, anggun dengan gaun putih berkilauan dan mahkota di kepala. Ia tersenyum manis, melambai-lambaikan tangan pada tamu yang datang. Dari dekat, aku bisa melihat betapa bahagianya mereka, atau setidaknya mereka tampak bahagia. Kami berjalan menuju meja nomor 7. Om Handoko sudah duduk di sana bersama istrinya. Begitu melihat kami, ia berdiri dan menyambut hangat. Dian, sudah besar kamu. Terakhir ketemu kamu waktu masih SMA. Katanya sambil menjabat tanganku. Om Handoko, terima kasih sudah bantu kami. Ini sudah kewajiban Om. Sela itu sudah lama masuk daftar hitam kami. Akhirnya ketangkap juga. Ia menatapku. Kamu duduk, istirahat ya, jangan capek. Aku duduk di kursi yang disediakan. Posisi meja ini strategis, tidak terlalu dekat dengan pelaminan, tapi cukup jelas untuk melihat semua yang terjadi. Dari sini, aku bisa melihat Mas Kavi dengan jelas. Ia tampak berbeda, lebih gemuk mungkin, atau mungkin itu efek jas mahal yang dipakainya. Ia sesekali menoleh ke arah Sela dengan tatapan penuh cinta. Tatapan yang dulu pernah ia berikan kepadaku. Acara berlangsung meriah, MC memandu dengan suara lantang. Hiburan musik mengalun, para tamu bersulang, semua berjalan sempurna. Hingga tiba saatnya sambutan dari pengantin wanita, Sela berdiri, mengambil mikrofon dan mulai berbicara dengan suara lembut. Para tamu undangan yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di hari bahagia saya dan Mas Kavi. Seperti yang kalian tahu, saya adalah pemilik Sela Property, perusahaan properti terbesar di Jawa Timur. Beberapa proyek kami sedang berjalan di Surabaya dan sekitarnya. Dia belum selesai bicara, pintu utama gedung terbuka lebar. Sekelompok orang masuk. Mereka berseragam polisi. Dipimpin seorang pria berwajah tegas, mereka berjalan lurus menuju pelaminan. Para tamu bergemuruh. Sela terdiam, mikrofon masih di tangan. Pria itu naik ke pelaminan, menunjukkan surat. Sela Paramita, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan investasi dan pengelapan dana miliaran rupiah. Ruangan hening, kemudian riuh. Sela menjatuhkan mikrofon, wajahnya pucat pasi. Ada apa ini? Ini salah, saya tidak bersalah. Ini surat perintahnya, silakan ikut kami. Mas Kavi berdiri, tangannya gemetar. Tunggu dulu Pak, ini hari pernikahan kami. Maaf Pak, ini perintah atasan.
Saat Sela digiring turun dari pelaminan, ia meronta. Gaun putihnya terseret, mahkotanya hampir jatuh. Para tamu berteriak. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang hanya terpaku tak percaya. Dan di tengah kekacauan itu, matanya menangkap seseorang di antara tamu. Aku. Aku berdiri di meja nomor 7. Gaun hijau toskaku berkilauan di bawah lampu. Perutku yang besar tampak jelas. Ayah dan Kak Bimo berdiri di sampingku seperti benteng yang tak tergoyahkan. Sela berhenti, matanya membelalak. Lalu ia berteriak. "Kamu, ini ulah kamu kan?" Suaranya melengking, memecah kebisingan ruangan. Para tamu yang semula sibuk dengan ponsel masing-masing kini semua mata tertuju padaku. Aku berdiri di meja nomor 7. Gaun hijau toskaku berkilau di bawah lampu kristal. Perutku yang hamil 6 bulan tampak jelas, dan aku tidak berusaha menyembunyikannya. Polisi yang memegang lengan Sela mencoba menariknya pergi. "Ibu, ayo ikut kami, jangan buat keributan." Tapi Sela meronta. "Tidak, lepas. Aku mau tahu." Matanya membelalak ke arahku, penuh kebencian. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Aku tersenyum tipis. Lalu dengan tenang aku melangkah maju. Ayah meraih tanganku sebentar memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk padanya. Lalu berjalan pelan ke tengah ruangan. Kak Bimo mengikutiku dari belakang, siap sedia jika ada apa-apa. Sepatu hak rendahku berdetak pelan di lantai marmer. Semua tamu menyingkir memberi jalan. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa wanita hamil yang menjadi pusat perhatian ini. Aku berhenti sekitar 5 meter dari pelaminan. Cukup dekat untuk melihat ekspresi Mas Kavi yang pucat pasi. Cukup dekat untuk melihat Sela yang terengah-engah dengan gaun pengantin kusut. "Halo Mas Kavi." Suaraku tenang, sangat tenang. Seolah aku sedang menyapa teman lama di supermarket. Mas Kavi membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Ia hanya menatapku, lalu menatap perutku, lalu kembali ke wajahku. Kamu, Dian?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku tersenyum. "Iya Mas. Diana, istrimu, yang 5 tahun mengurus rumahmu, memasak untukmu, memijati kakimu, dan yang menjual perhiasan ibuku untuk membayar cicilan motormu. Ingat?" Mas Kavi terhuyung. Ia memegang sandaran kursi pelaminan untuk menahan diri. Sela berteriak lagi. "Diam kamu! Polisi, jangan dengar dia yang fitnah aku." Polisi itu menghela napas. "Ibu, kami sudah punya bukti yang cukup. Ini bukan fitnah, ini penangkapan resmi." Tapi Sela tidak peduli. Ia terus meronta. Matanya liar. Kau yang hancurkan hidupku. Kau iri kan sama aku? Kau cemburu kan?" Aku menatapnya dengan iba. Cemburu? Pada penipu yang menjual apartemen fiktif? Pada wanita yang merusak rumah tangga orang? Para tamu mulai bergemuruh. "Hah? Penipu? Apartemen fiktif?" Mereka saling bertanya. Sela menjerit. "Aku bukan penipu, aku pengusaha sukses. Lepasin aku." Polisi itu mengangguk pada anak buahnya. 2 polisi lain maju dan memegangi Sela lebih kuat. Mereka mulai menyeretnya keluar. Sela berteriak sepanjang jalan. "Kavi, tolong aku, Kav. Jangan biarin mereka membawaku." Mas Kavi hanya diam. Ia terpaku di tempatnya. Wajahnya kosong. Tidak ada usaha untuk menyelamatkan. Tidak ada perlawanan. Ia hanya membeku. Sela akhirnya lenyap di balik pintu utama. Suara teriakannya masih terdengar beberapa saat, lalu hilang di telan malam. Ruangan menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Mas Kavi dan aku. Mas Kavi melangkah turun dari pelaminan dengan langkah gontai. Jas hitamnya kusut, dasinya miring. Ia berjalan mendekat, matanya terus menatapku. "Dian." Aku diam. "Dian, ini semua." Ia mengacak-ngacak rambutnya panik. Aku nggak tahu dia penipu. Aku nggak tahu." "Tidak tahu." Aku tersenyum getir. "Atau tidak mau tahu, karena kamu terlalu sibuk tergiur janji manisnya." Mas Kavi menunduk. "Aku minta maaf, Dian. Aku bodoh." "Kamu bukan bodoh, Mas. Kamu buta. Buta oleh ambisi. Buta oleh keinginan hidup mewah. Buta oleh wanita yang menjanjikan kekayaan instan." "Dian." Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Aku minta maaf, sungguh. Apa kita bisa memulai lagi demi anak kita?" Ia menunjuk perutku. Aku tertawa. Tawa yang getir, penuh rasa sakit yang sudah lama kupendam. "Mulai lagi? Mas, kamu pikir ini sinetron? Kamu pikir setelah semua yang terjadi aku bisa kembali ke pelukanmu? Demi anak kita, Dian. Jangan pakai anak ini untuk alasan, Mas." Aku hampir berteriak. Untuk pertama kalinya, nada suaraku meninggi. "Kamu ingat, Mas, kamu yang minta aku gugurin anak ini. Kamu bilang kalau nggak mau gugurin, kita cerai. Kamu ingat itu?" Mas Kavi membeku. "Sekarang setelah tahu salah penipu, setelah tahu dia nggak punya apa-apa, kamu balik lagi ke aku dan pakai alasan anak." Aku menggeleng pelan. "Kamu gak berhak menyebut anak ini."
Dari belakang, ayah melangkah maju. Ia berdiri di sampingku, memasang wajah berwibawa yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat. "Kamu Kavi kan?" Mas Kavi menatap ayah. Iya pak. Bapak siapa?" Ayah tersenyum dingin. "Ayahnya Diana, pemilik Sinar Wijaya Group." Dunia serasa berhenti untuk Mas Kavi. Aku bisa melihat darah di wajahnya mengalir turun. Wajahnya pucat pasi. Sinar Wijaya Group? Itu kan perusahaan properti besar di... Ya, dan anakku selama 5 tahun hidup menderita bersamamu. Menjual perhiasan mendiang ibunya untuk membantu membayar cicilan motor. Sementara kamu sibuk selingkuh dengan penipu. Tidak mungkin, Dian itu biasa saja. Dia jual perhiasan, dia susah. Mas Kavi terhuyung mundur. Ia menatapku dengan mata terbelalak. Kamu anak konglomerat. Tapi selama ini kamu berpura-pura miskin. Ayah tertawa kecil, tawa yang dingin. Dian sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta. Selama 5 tahun dia hidup bersamamu, mengurus rumahmu, masak untukmu, bahkan menjual perhiasan ibunya yang sudah meninggal, perhiasan warisan keluarga untuk membantu membayar cicilan motormu. Balasannya, kamu selingkuh dengan penipu dan menyuruhnya menggugurkan kandungan. Mas Kavi memegangi kepalanya, rambutnya yang tadi rapi, kini acak-acakan oleh tangannya sendiri. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mengangguk pelan. Aku ingin dicintai apa adanya, Mas, bukan karena harta. Tapi ternyata cintamu sangat murahan. Cintamu bisa dibeli dengan penampilan palsu dan omongan manis wanita penipu. Kak Bimo maju, berdiri di sisi lainku. Dan saya kakaknya, Bimo Wijaya, CEO Sinar Wijaya Group. Mungkin kamu pernah dengar nama itu. Mas Kavi menatap Kak Bimo, wajahnya semakin pucat. Bimo Wijaya, CEO termuda, masuk Forbes. Sela berteriak lagi. Aku bukan penipu, jangan dengar mereka, Kavi. Mereka bohong. Seorang polisi menghela napas. Ibu, cukup. Semua bukti sudah ada. Dokumen palsu, saksi korban. Semuanya lengkap. Ibu akan kami proses. Sela meronta lebih keras. Tapi lihat dia anak konglomerat. Dia pasti yang bayar polisi. Ini konspirasi. Komisaris Budiman menatap Sela dengan dingin. Ibu, kami tidak dibayar siapapun. Kami hanya menjalankan hukum. 27 korban ibu sudah menanti keadilan. Mereka kehilangan tabungan, rumah, bahkan ada yang bunuh diri karena stres. Sekarang saatnya ibu bertanggung jawab. Sela terdiam. Untuk pertama kalinya ia tak bisa berkata apa-apa. Mas Kavi masih duduk terpaku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatapku dengan tatapan hancur. Ya ampun. Suaminya selingkuh sama penipu. Mas Kavi memandangku dengan mata berkaca-kaca. Dian, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu nggak tahu apa? Kamu nggak tahu bahwa selama 5 tahun aku mengurus rumahmu dengan penuh cinta? Atau kamu nggak tahu bahwa menyakiti hati orang itu ada balasannya? Dian, aku minta maaf. Maafmu sudah terlambat, Mas. Sekarang urus hidupmu yang hancur. Urus ibumu yang sebentar lagi jadi bahan tertawaan tetangga. Urus rumahmu yang sebentar lagi disita bank. Dan jangan pernah, sekali lagi jangan pernah mendekati aku atau anak yang aku kandung ini. Aku memegang perutku dengan tegas. Mas Kavi jatuh berlutut. Di depan semua tamu yang masih tersisa, ia berlutut seperti pengemis. Dian, tolong. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya dari atas. Laki-laki yang dulu sangat kucintai kini hanya sosok menyedihkan di depanku. Kamu punya pilihan, Mas. Waktu itu, di dapur rumah kita, kamu memberi aku pilihan. Gugurin atau cerai. Sekarang aku beri kamu pilihan. Bangkit dari keterpurukan atau tenggelam selamanya. Terserah kamu. Aku berbalik. Ayah dan Kak Bimo mengapitku, melindungiku dari tatapan-tatapan penasaran. Kami berjalan, meninggalkan ruangan. Meninggalkan Mas Kavi yang masih berlutut. Meninggalkan para tamu yang bergosip, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Di luar, udara malam Surabaya terasa sejuk. Aku menghirup dalam-dalam. Kamu kuat banget, Dian. Iya, aku kagum, kata Kak Bimo pelan. Aku tersenyum tipis. Aku gak kuat, Kak. Aku hanya lelah pura-pura tegar. Tapi sekarang rasanya lega. Ayah memelukku. Ayo pulang, nak. Istirahat. Besok kita terbang ke Jakarta. Kakek mau manjain cucu. Aku tertawa kecil. Ya, masih lama lahirnya. Gak apa-apa. Kakek harus latihan dari sekarang. Kami bertiga masuk ke mobil. Saat mobil melaju meninggalkan hotel, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Lampu-lampu hotel masih berkelap-kelip. Tapi bagiku itu adalah lembaran terakhir dari hidupku yang dulu. Mulai besok, hidup baru dimulai. Keesokan harinya, kami terbang kembali ke Jakarta. Di bandara, aku membuka ponsel dan melihat berita yang sudah viral.
Pernikahan mewah berujung petaka, mempelai wanita ditangkap polisi di tengah resepsi. Terungkap, pengantin wanita ternyata penipu investasi properti fiktif. Keluarga mempelai pria syok, mereka tak tahu menantunya penipu. Aku membaca satu persatu. Ada foto Sela di borgol dengan gaun pengantin. Ada foto Mas Kavi pucat pasi di pelaminan. Ada juga fotoku sekilas dari kejauhan dengan judul "Siapa wanita misterius yang jadi pusat perhatian?" Aku tersenyum, biarlah mereka bertanya-tanya. Ayah duduk di sampingku. "Lihat apa, Nak?" "Berita ya, mereka sudah viral." Ayah mengangguk puas. "Bagus, biar semua orang tahu. Keadilan memang harus ditegakkan." Aku mematikan ponsel dan bersandar di kursi pesawat. Tanganku mengelus perut. "Nah, kita pulang. Kita punya hidup baru." Pesawat lepas landas, membawaku meninggalkan Surabaya untuk selamanya. Kota yang memberiku luka, tapi juga mengajarkanku arti kekuatan. Di Jakarta, hidup baru menanti. Hidup sebagai Diana Wijaya, putri konglomerat, ibu calon bayi, wanita yang bangkit dari keterpurukan. Dan Mas Kavi, Sela, Ibu Marta. Mereka hidup tenggelam dalam konsekuensi pilihan mereka sendiri. Aku sudah selesai dengan mereka. Sekarang, waktunya untuk diriku sendiri, untuk bayiku, untuk masa depan. 2 bulan setelah peristiwa Surabaya, hidupku berubah total. Aku sekarang tinggal di rumah Jakarta bersama ayah dan Kak Bimo. Rumah besar di Menteng yang dulu terasa asing, kini jadi tempat paling nyaman di dunia. Kamar masa kecilku sudah direnovasi total. Dindingnya dicat kuning pastel yang hangat. Furniturnya diganti dengan yang lebih nyaman untuk ibu hamil. Ayah bahkan memasang ranjang khusus yang bisa diatur ketinggiannya dan menambahkan kursi goyang di tengah jendela. "Ini biar kamu mudah bangun kalau mau ke kamar mandi malam-malam," katanya suatu hari sambil menunjukkan cara mengatur ranjang. Aku hanya bisa tersenyum haru. Ayah yang dulu selalu sibuk dengan bisnis dan rapat, kini menjadi bapak rumah tangga dadakan. Ia belajar memijat kaki bengkak dari video di YouTube, belajar membuatkan susu hangat dengan takaran yang pas, bahkan belajar tentang perkembangan janin dari buku-buku yang dibelinya secara diam-diam. Suatu malam, aku bangun dan melihat ayah masih duduk di ruang tamu dengan kaca mata bacanya, membaca buku panduan lengkap kehamilan dengan serius. "Ya, jam 1 kok belum tidur?" Ayah menoleh, sedikit kaget ketahuan. Ayah cuma mau paham aja, biar bisa bantu kamu kalau ada apa-apa." Aku memeluknya erat. "Ayah terbaik." Kak Bimo juga tak kalah perhatian. Ia selalu menyempatkan diri makan malam bersama. Dan setiap akhir pekan, ia mengajakku jalan ke mall untuk sekedar berkeliling atau membeli perlengkapan bayi. Bagasi mobilnya terlalu penuh dengan belanjaan. Baju bayi, gendongan, stroller, mainan. Semuanya merek terbaik. "Kak, nanti bayi lahir, kamu mau jadi om yang gimana?" tanyaku suatu hari di mall. "Om yang paling ganteng lah, paling kaya, dan paling dimanja sama keponakannya," jawabnya percaya diri sambil memilih boneka kelinci raksasa. "Dan yang pasti om yang akan manjain dia sampai lupa sama mamanya." Aku tertawa. Wah, sangat berat dong sama ayah. "Ayah sih sudah kakek-kakek, tenaga sudah berkurang, masa depan ada di omnya." Kak Bimo terkekeh, lalu menambahkan, "Nanti kalau dia besar, om ajak jalan-jalan ke luar negeri. Om beliin apa aja yang dia mau. Ajarin dia manja, Kak." "Iya, itu sudah tugas om." Sementara aku bahagia di Jakarta, kabar dari Surabaya terus mengalir. Mbak Yanti masih setia mengabariku, meski perlahan aku mulai melepaskan diri. Sela menjalani persidangan cepat. Berkat bantuan tim hukum keluarga Wijaya dan belasan saksi korban yang bersaksi, majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Wajahnya di TV tampak kusam, tanpa riasan, tanpa senyum manis yang dulu ia pamerkan. Rambutnya acak-acakan, bajunya sederhana, dan matanya kosong. Tidak ada lagi mahkota, tidak ada lagi gaun putih berkilau. Ia hanya wanita biasa yang tertunduk malu. Mas Kavi, hidupnya hancur berkeping-keping. Rumah yang kami tempati selama 5 tahun, rumah yang kujaga, kusapu, kuhiasi dengan cinta, disita bank. Ternyata Mas Kavi menjaminkannya untuk mendapatkan pinjaman biaya pernikahan mewah itu. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota Surabaya. Kontrakan itu hanya 1 kamar, dapur bercampur ruang tidur, kamar mandi di luar, dan atapnya bocor kalau hujan. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Kadang jadi sopir online, kadang jadi buruh pabrik, kadang jualan pulsa di pinggir jalan. Teman-temannya yang dulu menghadiri pesta pernikahannya kini menjauh. Mereka malu dikenal dengan laki-laki yang hampir menikahi penipu. Bu Marta dikabarkan jatuh sakit. Stres berat membuatnya terbaring di rumah kontrakan sempit itu. Ia jarang keluar karena malu. Tetangga yang dulu dipameri undangan pernikahan mewah, kini setiap hari menjadikannya bahan ejekan di pasar dan warung kopi.
Itu loh, ibu yang anaknya mau nikah sama bos properti. Ternyata penipu. Begitu bisik-bisik mereka. Katanya rumahnya di Sitabang. Anaknya sekarang jadi kuli. Kasian. Bu Marta mendengar semua itu. Setiap kali ke warung, ia pulang dengan mata bengkak. Akhirnya ia memilih diam di rumah, memandangi dinding kusam kontrakan, bertanya-tanya di mana salahnya. Mbak Yanti masih mengabariku sebulan sekali. Mbak Dian, Mas Kavi sering datang ke rumah bekas Mbak. Duduk di teras nangis, kadang berjam-jam. Pemilik rumah baru sudah bingung melihatnya. Aku diam mendengarnya. Minggu lalu dia datang ke rumah Mbak Yanti, nangis-nangis, titip pesan, katanya bilang sama Diana, aku minta maaf. Aku rela melakukan apa saja, asal dia mau kembali. Aku kangen dia, aku kangen masakannya. Aku baru sadar dialah satu-satunya yang tulus sama aku. Begitu Mbak. Aku menghela napas panjang. Mbak Yanti, tolong bilang sama dia, maafnya saya terima, tapi saya tidak akan kembali. Hidup saya sekarang berbeda dan saya bahagia. Mbak Yanti menghela napas. Iya Mbak, saya sampaikan. Tapi Mbak, dia kelihatannya hancur banget. Kurus, kumal, gak kayak dulu. Mungkin itu yang dia butuhkan Mbak, kehancuran untuk belajar arti kesetiaan. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Setelah menutup telepon, aku merenung. Dulu, laki-laki itu adalah pusat duniaku. Aku rela melakukan apa saja untuknya. Saat melihat kehancurannya, aku hanya bisa merasakan iba. Bukan cinta, bukan rindu, hanya iba. Mbak Yanti menghela napas. Iya Mbak, saya sampaikan. Aku memilih fokus pada hidupku sendiri, pada bayiku yang semakin besar di dalam perut. Usia kandunganku menginjak 8 bulan, perutku makin besar, dan gerakan bayi semakin kuat. Setiap malam, aku duduk di kursi goyang dekat jendela kamarku, mengelus perut sambil berbicara padanya. Nak, sebentar lagi kamu lahir. Mama sudah siapkan semuanya. Kakek sudah beli ranjang bayi paling bagus, lengkap dengan kelambu dan musik. Om Bimo sudah beli mainan sampai kamarmu penuh. Boneka, mobil-mobilan, buku cerita, semuanya. Kamu akan lahir di keluarga yang penuh cinta. Bayiku menendang seperti setuju. Aku tersenyum. Tak pernah kubayangkan bahwa di ujung perjalanan pahit ini ada kebahagiaan yang menanti. 4 bulan kemudian, suara tangis bayi memecahkan dengan ruang bersalin. Suara itu keras, nyaring, penuh kehidupan. Dokter mengangkat makhluk kecil itu dengan hati-hati, membalutnya dengan kain hangat berwarna merah muda. Selamat Ibu Diana, bayinya perempuan, cantik, sehat, beratnya 3,2 kg, panjangnya 48 cm. Semua organ berfungsi dengan sempurna. Aku menangis, tangis bahagia yang tak tertahankan. Rasa sakit melahirkan sirna seketika begitu melihat wajah mungil itu. Bayi mungil itu diletakkan di dadaku, matanya masih terpejam, rambutnya tipis, hitam, dan tangannya mungil menggenggam jariku dengan erat. Ia hangat, wangi, dan begitu sempurna. Halo nak, bisikku dengan suara bergetar. Mama sudah lama menunggumu, Mama sudah berjuang untukmu, dan akhirnya kamu di sini. Di luar ruang bersalin, Ayah dan Kak Bimo menunggu dengan cemas. Mereka sudah 8 jam menunggu, mondar-mandir di koridor, minum kopi puluhan cangkir dan hampir bertengkar dengan suster karena terus bertanya. Begitu pintu terbuka, mereka berebut masuk. Gimana Dian? Sehat bayinya? Tanya mereka panik, wajahnya pucat, mungkin lebih tegang daripada aku yang melahirkan. Ini ya cucu Ayah. Ayah mengelurkan tangan dengan gemetar. Ia mengambil bayi itu dengan hati-hati, seolah memegang benda paling berharga di alam semesta. Matanya berkaca-kaca, lalu air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Ya Allah, cantik sekali. Mirip ibunya, tapi juga mirip dengan almarhum ibumu, Dian. Lihat matanya, bentuk hidungnya. Ya Allah, Ibu, ini cucumu. Cantik kan? Ayah menangis terseduh-seduh. Kak Bimo menepuk pundaknya. Ya, nanti kebanjiran. Sini gantian. Kak Bimo menggendong bayiku dengan gerakan kaku tapi penuh hati-hati. Wajahnya bersinar. Halo ponakan Om, ini Om Bimo ya. Nanti Om beliin apa aja yang kamu mau. Om ajarin main bola, Om ajarin main game, Om ajarin. Ia berhenti lalu menambahkan dengan sungguh-sungguh. Om ajarin milih laki-laki yang benar, jangan kayak bapakmu. Aku tertawa. Ayah ikut tertawa meski masih menangis. Kami menamainya Alicia, cahaya. Karena ia lahir di tengah kegelapan hidupku dan menjadi cahaya yang menerangi segalanya. Karena ia adalah alasan aku bertahan, alasan aku bangkit, alasan aku tersenyum lagi. Hari-hari setelahnya dipenuhi dengan suara tangis bayi, Alicia, aroma susu, popok, dan tawa keluarga. Ayah bangun tengah malam hanya untuk membantu menyiapkan susu, meski tangannya gemetar dan matanya sayu. Kak Bimo pulang cepat dari kantor agar bisa menggendong Alicia sebelum tidur. Bahkan kadang menggendongnya sambil kerja dari rumah.
Rumah yang besar yang dulu sunyi kini ramai dengan kehidupan baru. Setiap sudut terasa hangat, setiap ruangan dipenuhi tawa. 2 tahun kemudian, Alicia kini berusia 2 tahun. Ia aktif, lucu, dan pintar. Rambutnya ikal, halus, matanya bulat besar seperti milikku, dan senyumnya bisa meluluhkan hati siapa saja. Ayah memanggilnya cucu emas, Kak Bimo memanggilnya ponakan terganteng sedunia, meski jelas-jelas Alicia perempuan. Setiap pagi, Alicia berlari ke kamar kakeknya, melompat ke atas ranjang, dan berteriak, "Kakek, bangun, Alicia mau susu." Ayah akan bangun dengan senyum, menggendongnya ke dapur, dan membuatkan susu sambil bercanda. Setiap sore, Alicia menunggu di depan pintu. Begitu Kak Bimo pulang, ia akan berlari dan berteriak, "Om Bimo, Alicia kangen." Kak Bimo akan menggendongnya tinggi-tinggi memutarnya, dan mereka akan bermain sampai malam. Setiap malam sebelum tidur, aku membacakan dongeng untuknya. Ia akan duduk di pangkuanku, memegang buku, dan bertanya macam-macam. "Mama, kenapa kucing mengeong? Mama, Alicia punya ayah nggak?" Pertanyaan terakhir itu selalu membuatku diam sejenak. Suatu malam ia bertanya lagi, "Mama, Alicia lihat di buku, anak-anak punya ayah. Alicia punya ayah nggak, Ma?" Aku memeluknya. Setiap anak punya ayah, Nak. Ayah Alicia, dia jauh, tapi dia sayang sama Alicia. Kenapa jauh, Ma? Karena dia harus belajar banyak hal. Tapi suatu hari nanti, kalau Alicia sudah besar dan ingin bertemu, Mama akan antar. Alicia mengangguk, lalu kembali asik dengan bukunya. Aku bersyukur ia belum cukup umur untuk bertanya lebih dalam. Suatu sore saat Alicia tidur siang, ponselku berdering, nomor asing. Aku ragu, lalu menjawab, "Halo? Halo, Dian." Suara itu, suara yang dulu sangat ku kenal, tapi kini terdengar tua, serak, dan lelah. Aku diam. Beberapa saat. "Kavi?" "Iya, ini aku." Diam. Lalu suara isak tangis pelan. "Dian, aku minta maaf. Aku tahu aku gak berhak nelpon kamu, tapi aku cuma mau dengar suaramu." Aku menarik napas panjang. "Apa kabar, Kavi?" "Gak baik, Dian. Hidupku gak baik." Ia terisak. "Ibu meninggal 6 bulan lalu. Stres, sakit-sakitan. Akhirnya pergi. Aku sekarang tinggal sendirian di kontrakan sempit. Kerja serabutan, kadang dapat, kadang enggak. Aku hancur, Dian." Aku diam. Hatiku perih, tapi bukan karena cinta. Hanya kemanusiaan. "Dian, aku tahu aku gak pantas minta apa-apa, tapi bagaimana kabar bayi kita?" "Bayi kita baik-baik saja, perempuan, namanya Alicia, sekarang 2 tahun, lucu, pintar, sehat." Diam panjang, lalu isak tangis di seberang semakin keras. "Alicia cantik. Dian, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semuanya, atas semua yang kulakukan padamu, atas perintah menggugurkan itu, atas pengusiran malam itu, atas semua air mata yang aku tumpahkan." Aku menutup mata, kenangan pahit itu kembali, tapi kali ini tak lagi perih. "Aku memaafkan kamu, Kavi. Makasih banyak. Aku dengar kamu hancur, tapi itu bukan salahku, itu pilihanmu. Kamu yang memilih Sela, kamu yang memilih jalan itu. Aku hanya berusaha bertahan." Aku tahu. Tapi Kavi, dengar, hidupmu belum berakhir, kamu masih bisa bangkit, masih bisa memperbaiki. Jangan tenggelam dalam penyesalan." "Aku gak tahu caranya, Dian. Aku gak punya siapa-siapa." "Kamu punya dirimu sendiri, itu cukup untuk memulai." Diam, lalu suara pelan, ragu-ragu. "Dian, kalau suatu hari nanti, kalau Alicia besar, bolehkah aku melihatnya? Sekali saja. Aku gak minta lebih, cuma sekali. Melihat wajahnya." Aku memandang ke arah kamar Alicia yang tertidur lelap. "Kavi, luka yang kau buat padaku terlalu dalam, tapi Alicia berhak tahu asal-usulnya. Suatu hari nanti, saat dia cukup dewasa untuk mengerti, aku akan cerita tentang kamu. Dan kalau dia ingin bertemu, aku tidak akan melarang." "Makasih, Dian. Makasih banyak." Isaknya makin keras. "Tapi untuk sekarang, biarkan kami hidup tenang. Kamu perbaiki hidupmu dulu. Jadilah manusia yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti, saat Alicia bertanya, aku bisa bilang bahwa ayahnya sudah berubah. Aku janji, aku akan berusaha." "Jaga dirimu, Kavi. Semoga Tuhan membimbingmu." Telepon ditutup. Aku menatap langit Jakarta yang kelabu. Hatiku tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah keikhlasan. Luka itu sudah sembuh, meninggalkan bekas yang mengingatkanku untuk selalu kuat. 5 tahun kemudian, aku berdiri di depan gerbang sebuah yayasan pendidikan di Jakarta Selatan. Di sampingku Alicia yang kini berusia 7 tahun menggenggam tanganku erat. Seragam sekolahnya rapi, rambutnya dikepang 2, dan matanya berbinar-binar. "Mama, ini sekolah yang Mama bangun."
Tanyanya dengan mata bulat penasaran. Iya nak, mama bangun sekolah ini untuk anak-anak yang kurang beruntung. Yayasan Cinta Alisha, aku mendirikannya 5 tahun lalu dengan dana dari keluarga, dan kini sudah memiliki 3 cabang di Jakarta dan sekitarnya. Fokusnya pada pendidikan anak-anak kurang mampu, memberi mereka akses sekolah, buku, seragam, dan makanan bergizi. Di dalamnya ada taman bermain, perpustakaan dengan ribuan buku, ruang kelas yang hangat, dan taman kecil yang asri. Setiap tahun yayasan ini membantu ratusan anak, dan setiap tahun aku datang sendiri untuk meresmikan angkatan baru. Kenapa mama bangun sekolah, mah? Tanya Alisha lagi. Karena mama ingin anak-anak lain mendapatkan cinta yang sama, seperti yang mama dapatkan. Karena mama ingin mereka punya masa depan, karena dari lukanya, mama belajar untuk memberi, bukan membalas. Tapi itu terlalu panjang untuk dijelaskan pada anak 7 tahun. Mama suka lihat anak-anak bahagia dan pintar, jawabku singkat sambil mengacak-acak rambutnya. Alisha tersenyum. Senyum yang sama seperti senyumku dulu, tapi matanya penuh cahaya, penuh kebahagiaan. Sangat berbeda dengan mataku yang dulu penuh luka dan air mata. Di kejauhan, ayah dan Kak Bimo duduk di bangku taman, memandang kami dengan senyum bangga. Ayah kini sudah sangat tua, rambutnya putih semua, tapi semangatnya masih membara. Kak Bimo sudah menjadi CEO yang sangat sukses, tapi setiap minggu ia selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Alisha. Alisha, sini kakek bawa es krim, teriak ayah. Alisha berlari riang, meninggalkanku di depan gerbang. Aku tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam yayasan. Anak-anak berlarian, tertawa, belajar. Guru-guru mengajar dengan sabar, relawan sibuk membagikan makanan. Inilah hidupku sekarang, damai, bahagia, bermakna. 10 tahun kemudian, Alisha berusia 17 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja cerdas, cantik, dan baik hati. Nilai-nilainya selalu bagus, aktif di kegiatan sosial, dan bercita-cita menjadi dokter. Suatu malam ia duduk di kamarku. Mama, aku mau tanya sesuatu. Ada apa, nak? Ayah, di mana? Ayah, di mana ayah sebenarnya, Ma? Aku diam sejenak. Pertanyaan yang selama ini tertunda akhirnya muncul juga. Mama janji akan cerita kalau kamu sudah cukup dewasa, dan sekarang sepertinya kamu sudah dewasa. Lalu kuceritakan semuanya, bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan jujur apa adanya. Alisha mendengarkan dengan serius. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Jadi, ayah, dia meninggalkan mama saat hamil? Iya, nak, tapi itu pilihannya. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya, nak. Dia menyesal. Dia sangat menyesal. Dia menelpon mama saat kamu 2 tahun, menangis minta maaf. Alisha diam, lalu bertanya, ayah, di mana sekarang? Mama tidak tahu. Terakhir dengar dia pindah ke kampung halamannya di Jawa Tengah, memulai hidup baru. Mama tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Itu pilihan dia, dan mama menghormatinya. Alisha memelukku. Makasih, Mah. Makasih udah kuat. Makasih udah memaafkan. Makasih udah jadi mama terbaik. Aku memeluknya balik. Mama sayang sama kamu, nak. Lebih dari apapun. Malam itu Alisha menulis surat, bukan untuk dikirim tapi untuk dirinya sendiri. Katanya suatu hari nanti kalau ia siap, ia akan mencari ayahnya. Tapi untuk sekarang, ia bahagia dengan hidupnya bersama mama, kakek, dan Om Bimo. Keesokan paginya, aku berdiri di balkon rumah memandang taman yang indah. Ayah duduk di kursi rodanya, tersenyum melihat Alisha yang berlarian dengan anjing peliharaan. Kak Bimo baru pulang dari luar negeri dan langsung bergabung bermain. Hidup memang tidak selalu adil, tapi di ujung perjalanan yang paling gelap, selalu ada cahaya yang menanti. Dan cahaya itu kini berlari di taman, tertawa riang memanggilku. Mama, cepetan, kita main bola. Aku tersenyum. Cahaya itu menggenggam masa depanku. Cahaya itu adalah alasan aku bertahan. Cahaya itu adalah Alisha, anakku, hadiah terindah di tengah badai kehidupan. Aku turun ke taman, bergabung dengan mereka, tertawa, bermain, bahagia. Karena luka, meski dalam pasti sembuh, dan di balik kesembuhan itu ada kebahagiaan yang menanti. Tamat.
Nah, Bunda, itu dia kisah Widya hari ini. Benar-benar bikin dada sesak dan air mata menetes ya. Melihat mertua yang begitu kejam mengusir menantunya yang sedang mengandung cucunya sendiri ke tengah badai. Hanya demi memberikan kemewahan pada seorang pelakor. Bagaimana nih menurut Bunda tentang balasan cerdas Widya yang menjerat mertuanya dengan utang pajak miliaran sampai jatuh miskin tadi? Boleh banget bagikan pendapat Bunda di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk Bunda semua yang sudah setia menemani Lucy bercerita. Menemani Lucy dan menonton ceritanya sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya Lucy makin semangat untuk bikin cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kebahagiaan, dan sampai jumpa lagi di cerita Tante Luciana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.